Halo teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung hari ini. Sebentar lagi kita akan mulai acara Bincang Buku Keluarga Penulis dengan Asma Nadia, Isa Alamsyah, Putri Salsa, dan Mas Adam Putra Firdaus. Jadi teman-teman siapin pertanyaannya dari sekarang, karena nanti pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan hadiah dari Republika ya. Dan teman-teman apalagi yang mau menerapkan mungkin tips dan trik dari Mbak Asma dan keluarga, gimana sih satu keluarga tuh bisa nulis semua, terutama pasti penulis kan suka baca gitu ya, dan pasti ada trik-trik khusus gitu ya yang membuat supaya baik anak-anak kita, pasangan kita tuh suka baca, suka nulis gitu. Bisa diterapkan, jangan lupa pensil sama kertasnya supaya bisa catat kira-kira tips-tips apa aja yang bisa kira-kira teman-teman terapkan di rumah gitu. Oke, mungkin aku nanti mulai jam 14 lewat 5 menit ya, jam 2 lewat 5. Jadi mungkin teman-teman yang mau ambil gelas isi air dulu gitu ya, siap-siap karena nanti pasti teman-teman nggak akan bisa lepas dari tempat duduk karena nanti acaranya bakal seru banget. Jadi mungkin nggak akan sempat buat ke toilet atau ambil minum di belakang, jadinya siapkan gelas kalian dan mau ke kamar mandi sekarang karena acaranya akan dimulai 3 menit lagi. Oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat-sobat Republika yang udah bergabung di siang hari ini. Terima kasih. Kita sebentar lagi akan memulai buku bincang bersama keluarga penulis, yakni Mbak Asma Nadia, Mas Isa, Mbak Putri Salsa, dan Mas Adam. Ya, kayaknya pembicara kita udah datang ya. Jangan lupa, aku ingetin sekali lagi, jangan lupa siapin pertanyaan kamu yang paling keren, karena nanti pertanyaan paling menarik akan dapat hadiah dari Buku Republika. Dan jangan kemana-mana selama acara, karena nanti di akhir akan ada kuesioner yang bisa diisi, dan setelah mengisi akan dapat kupon diskon tambahan buat belanja buku-buku keren terbitan Republika Penerbit. Oke. Langsung aja mungkin kita sapa pembicara keren kita hari ini. Halo Mbak Asma, Mas Isa, Mbak Putri Salsa, Mas Adamnya belum ada ya kayaknya ya. On the way. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Asma. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak? Gimana nih? Alhamdulillah baik. Di Depok gimana keadaannya? Iya, kita harus banyak berdoa nih ya buat semua gitu, karena kenyataannya sekarang ini ya rasanya pasti ada ya tetangga, sanak saudara yang saat ini sedang berjuang gitu ya. Kita doa juga untuk teman-teman dari Buku Republika yang saat ini barangkali ada yang sakit ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dan buat semua yang saat ini bergabung, mudah-mudahan sehat. Kenapa ya? Adam belum di ACC. Oh, Adam belum di ACC, Mbak. Oh iya, oke, siap. Ini berempat beda-beda layar, beda lokasi apa gimana nih Mbak? Di rumah beda pojokan aja kayaknya. Jaga jarak. Oke deh. Jadi sebenarnya mungkin langsung aja ya, karena ini kan kita beramai-ramai, jadi supaya semua dapat aku bisa menggali informasi dari berempat ini secara dalam. Aku mulai aja mungkin yang pertama dari Mbak Asma dulu ya Mbak ya. Mungkin buat pembaca muda kita, secara aku kan lagi nggak muda lagi dan udah kenal Mbak Asma ya. Udah kenal Mbak Asma dari lama banget, mungkin dari aku SMP tuh bukunya Mbak Asma udah aku lihat di toko buku gitu ya. Tapi buat pembaca muda kita sebenarnya mungkin bisa cerita sedikit tentang Mbak Asma. Mbak Asma tuh pertama kali menulis dan tertarik dengan dunia menulis tuh saat itu usia berapa dan kenapa sih Mbak? Sebetulnya dari kecil ya, maksudnya dari kecil kami punya papa yang pemusik gitu, dan tidak terlalu bisa bahasa Indonesia, karena bukan tidak terlalu bisa bahasa Indonesia ya, dia sekolah di sekolah metodis, jadi sekolah bahasa Inggris. Nah, papa itu pengarang lagu, jadi saya sama kakak-kakak itu biasa, karena papa pengarang lagu, jadi papa tuh suka menanyakan padanan kata gitu. Jadi kalau ini nggak sih gitu, kalau ini aneh nggak sih gitu. Ketika papa mengarang lagu, saya pikir itu salah satu yang melatih saya, kemudian Mbak Helvitiana Rosa gitu yang juga penulis, untuk kemudian lebih dekat dengan kata-kata gitu. Nah setelah itu hobi sih ya, awalnya hobi, kelas 3 SMP menyelesaikan cerpen pertama, tapi kemudian sempat ngirim-ngirim ke media, kayaknya nggak ada yang dimuat ya. Jadi kalau ada yang ditolak-tolak ya lebih kurang sama lah nasibnya sama Asma Nadia ya, nggak usah menyerah ya, fighting ya. Dan baru kemudian aktif menulis di waktu itu majalah Anida ya, ada majalah Anida, ada majalah Umi, kemudian tapi dari awal menulis mungkin sekitar 10 tahun baru kemudian punya buku yang diterbitkan. Waktu itu penerbit pertamanya Syamil ya, sekarang Sigma, dan kemudian dengan Mizan, 2 buku itu. Dan saya awalnya nggak percaya diri, tapi ternyata kemudian kok cetak ulang ya gitu, cetak ulang, dan sempat jadi dapat piala dari Mizan sebagai pengarang buku produktif Mizan selama 20 tahun Mizan gitu. Dan ya udah terus semangat menulis, apalagi kan saya ya udah penyakitan jantung, paru-paru, gegar otak, ada tumor gitu ya, dan dulu keluarga kami minim sekali gitu. Jadi secara fasilitas pun kalau teman-teman ada yang merasa suka menulis tapi nggak punya fasilitas, nggak apa-apa, sama kok dengan Asma Nadia dulu gitu ya. Jadi nggak usah menyerah, bismillah aja, karena harus yakin bahwa kalau kita lemah, Allah Maha Kuat. Dan kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya fasilitas, kita nggak punya dana, kita nggak punya yang lain-lain, percayalah Allah Maha Kaya gitu. Jadi jangan lupa yang punya impian ya, kawal mimpi-mimpi kamu dengan doa gitu. Itu yang kemudian saya lakukan, dan alhamdulillah ketika menikah
Jadi baru punya buku itu usia 27 punya buku, telat banget kan gitu ya kalau dibandingin sama Salsa. Salsa itu punya buku pertamanya diterbitkan sama Mizan juga itu ketika usia dia 8 tahun. Bukunya selesai ketika dia usia 7 tahun. Adam Putra Firdaus punya buku, nanti Adam bisa cerita sendiri ya sama ayah. Tapi kemudian dengan suami yang juga penulis ya, sebelumnya juga wartawan gitu. Ya akhirnya semangat membaca dan menulis itu digiatkan lah ya, dibudayakan di rumah gitu. Jadi satu tradisi. Subhanallah. Jadi sebenarnya dari pertama kali memberanikan diri mengirim cerpen ke sebuah majalah gitu ya, tapi baru 10 tahun kemudian itu baru diterbitin karya pertama. Baru diterbitkan. Jadi nggak semudah itu juga gitu. Ya? Kenapa ya? Ada masih belum di-approve. Iya, aku kayaknya tadi dapat informasi dari admin, kan belum lihat Mas Adam. Udah Adam Putra Firdaus sudah join. Oke. Udah. Okay. Ya, jadi 10 tahun, jadi untung aja dalam 10 tahun itu Mbak Asma tidak menyerah ya Mbak ya. Coba kalau menyerah nggak dapet. Iya, dan kemudian ketika difilmkan juga sekitar 9-10 tahun kemudian gitu loh. Jadi buat teman-teman ya nggak semudah itu juga perjalanan Asma Nadia gitu ya. Yang alhamdulillah sekarang total 63 buku. Belakangan Republika menjadi rumah bagi saya. Kayaknya udah lumayan banyak ya, ada Istri Kedua, OTW Nikah, Cinta di Ujung Sajadah. Yang tentang pacaran dalam Islam ada Jodan Kas gitu ya. Jadi belakangan banyak buku-buku diterbitkan di Republika dan doakan mudah-mudahan bisa terus menulis. Dari 63 buku ada 11 yang sudah difilmkan, terakhir Surga yang Tak Dirindukan 3, dan insya Allah nanti juga akan diterbitkan bukunya oleh Republika. Wah, subhanallah. Oke. Wah, udah 63 loh. 63 teman-teman. Subhanallah. Ya, semoga kita bisa seproduktif Mbak Asma juga ya. Mungkin aku langsung sekarang ke Mas Isa. Ya. Boleh cerita mungkin ya Mas Isa. Pertama kali sebenarnya kenal Mbak Asma itu, Mas Isa itu udah menulis atau memang justru termotivasi sama Mbak Asma? Saya bahkan tidak merasa punya bakat menulis sih sampai hampir 30 tahun ke atas gitu. Jadi nggak pede nulis, nggak tahu bisa nulis, sampai akhirnya ada MLM yang saya ngasih motivasi lewat tulisan, lama-lama tiba-tiba banyak anggota grup lain yang mengcopy tulisan saya karena termotivasi, terus bahkan akhirnya buku saya dibajak, baru saya tahu kayaknya tulisan gue bagus nih, gitu sih awal-awalnya. Berarti sebenarnya bisa dibilang tulisan saya bagus nih. Berarti bisa dibilang sebenarnya Mas Isa kalau dilihat dari kacamata anak sekarang ya mungkin agak terlambat gitu ya. Karena baru mulai menulis setelah umur 30 tahun. 35 itu pun saya masih tulisannya copy paste, data ini di copy paste gitu. Nggak berani bikin kalimat sendiri. Terus sampai saya ngecek ada kalimat yang muter-muter, gue bilang, lu maksudnya mau ngomong apa sih? Oh masuk ini. Oh iya berarti lo gini kayak gitu. Jadi waktu itu sih nggak pernah merasa bakat nulis gitu. Bahkan nggak merasa bisa nulis. Walaupun pas sudah mulai jadi penulis dan banyak bilang, oh lo emang dari dulu bagus nulis gitu. Teman-teman SD ngomong, SMP. Karena kalau ngarang mereka belum selesai, saya selesai. Tapi saya sih merasa tulisan jelek. Saya baru mikir-mikir, mungkin gue dulu bakat ya, cuma nggak tahu. Terus saya jauh waktu skripsi dulu disuruh dosen untuk membimbing senior saya itu, karena dosen bimbing senior jelek banget. Sampai bilang, kamu tanya sama Alam saja deh gimana. Akhirnya dia, padahal awalnya dulu saya pernah ujian kayak nyontek-nyontek, dia kayak galak jadi pengawas gitu. Akhirnya saya bilang, lu tulisannya harus begini. Jadi sebetulnya mungkin saya ngerti konsep nulis, cuman saya nggak merasa bakat nulis gitu loh. Berarti setelah dari situ mulai rajin menulis. Terus itu setelah ketemu Mbak Asma atau belum ketemu Mbak Asma? Gitu. Ya setelah ketemu Asma. Nah kemudian akhirnya tuh mulai nulis, saya kasih Asma bilang bagus gini lah. Baru mulai confident gitu, karena oh ternyata gue bisa nulis bagus ya. Maksudnya tetap non fiksi ya. Kalau nulis fiksi saya jadi bahan ketawaan Asma, ketawaannya Adam, Caca. Tapi di non fiksi saya confident gitu. Jadi Asma bilang, oh tulisannya bagus, yang ngomong penulis ngetop nih gitu. Dan itu menulis, lalu buku pertamanya sendiri Mas Isa gimana perjalanannya sampai akhirnya dibukukan itu? Kalau dulu ya
ini publishing ya, self publishing. Saya nyetak buku, saya fotokopi, bagi ke jaringan, cetak buku, fotokopi, bagi ke jaringan. Nah, akhirnya itu dia fotokopian saya itu 300 bagi langsung diserap. Setelah itu fotokopian saya dibajak sama orang. Jadi saya nyetak 300, orang yang ngebajak nyetak 3.000. Baru saya mikir nih, gua nulis orang lain yang untung nih gitu. Akhirnya ya saya cari investor, orang yang mau, udah buku lu laku deh, gue langsung invest 3.000 buku gitu. Nah, seminggu habis. Kemudian kita cetak lagi seminggu habis. Lama-lama modalnya bagi 2 50-50. Nah, itu baru saya nyetak sendiri, udah nggak pakai modal dia kembali. Nah, itu udah jalan gitu. Nah, kalau kayak dulu di MLM itu bisa satu hari itu 3.000 eksemplar kejual gitu. Jadi cepat gitu. Walaupun harganya lebih murah ya, tapi sirkulasi cepat banget sampai ya udah akhirnya mulailah saya nulis segala. Waktu itu MLM-nya penyakit ya, jadi saya nulis tentang jantung, paru-paru, tentang macam-macam kesehatan, tentang akupuntur, saya nulis macam-macam gitu. Ya udah baru akhirnya setelah MLM-nya mulai kurang, nah saya mulai mikir untuk bikin ada satu buku No Excuse yang paling kayaknya bisa dijual ke masyarakat umum yang nggak non MLM. Jadi akhirnya No Excuse yang saya terbitin duluan, saya itu udah jalan. Ya gitu sih. Awalnya nerbitin sendiri, pakai fotokopian. Seru banget ya. Jadi sebenarnya dari yang umur udah 30 lebih gitu, merasa nggak punya bakat menulis, tapi akhirnya ya nulis juga sampai akhirnya bikin buku sendiri itu pun fotokopian gitu, sampai sekarang akhirnya bisa nerbitin buku sendiri sampai ribuan eksemplar. Itu bahkan bukan di usia yang muda lagi sebenarnya ya, Mas ya. Ya jadi dan berarti background-nya juga dari penulis non-fiksi gitu. Dan Mbak Asma penulis fiksi gitu. Yeah. Jadi ini mungkin jadi inspirasi juga buat teman-teman ya sebenarnya. Kadang-kadang itu bisa berubah. Kadang-kadang sebenarnya Mas Isa kan menulisnya non-fiksi gitu ya, tapi sekarang malah buku yang terbit di Republika kan malah berbau-bau fiksi gitu ya. Tuhan dan udah baik, maksudnya udah nggak diketawain loh. Kita nggak pernah ketawa kok ya. Kita ketawa dulu diem-diem waktu pertama-tama. Jadi ceritanya ada ajang bikin cerita lucu gitu. Nah, menurut kita cerpennya tuh nggak lucu gitu. Tapi ternyata Ayah dengan latar belakang kewartawanannya, jurnalistiknya gitu ya. Kalau buat saya lebih pas gitu ketika menulis buku yang diterbitkan Republika, Tuhan kenapa kau memberiku wajah ini. Iya. Iya. Seru-seru. Oke, aku mungkin langsung ke pembicara kita yang selanjutnya, Mbak Caca ya, Mbak Putri Salsa yang sedang ulang tahun hari ini ya, Mbak ya. Iya. Selamat ulang tahun. Subhanallah. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Yang keberapa nih? Yang ke-25. Subhanallah, sudah seperempat abad. Ya, jadi mungkin aku juga langsung aja ke Mbak Caca. Gimana sih sebenarnya punya orang tua dua-duanya nulis gitu ya, sebenarnya ada pressure tersendiri nggak sih? Kan kadang-kadang ya kita karena hidup di lingkungan yang mana ada pressure dari orang-orang sekitar juga bahwa anak kita tuh harus begini, anak kita tuh harus begitu. Terus apakah Mbak Caca dari kecil tuh kayak merasa dipaksa untuk baca ini loh, ayo cepat bisa baca, atau ayo baca buku yang seperti ini biar bisa lebih bagus di sekolah gitu nggak sih, Mbak? Sebenarnya tuh jawabannya ada iya dan enggak. Kalau secara dari keluarga sendiri sih aku bisa bilang kalau aku nggak pernah merasa ditekan ya untuk membaca, untuk suka membaca atau menulis, karena awalannya karena menurut aku ayah dan bunda tuh sangat bagus dalam menanamkan minat baca di anak-anaknya. Jadi aku pribadi aku nggak pernah ngerasa itu belajar gitu, buat aku tuh itu menyenangkan gitu. Dan aku inget banget dan nanti mungkin ayah bunda bisa sharing lebih ya soal metode parentingnya, karena menurut aku itu bagus banget. Tapi aku inget banget salah satunya itu ketika aku pertama kali baca Harry Potter waktu aku 5 tahun. Jadi itu strateginya mama tuh adalah, kan Harry Potter tuh adalah cerita yang sangat seru gitu ya, sangat seru. Dan setiap di adegan-adegan paling serunya mamaku pura-pura ngantuk. Jadi aku lagi dibacain, mama aku pura-pura ngantuk kan jadi kayak gantung banget ya. Maksudnya kita ingin tahu apa yang terjadi gitu, tapi mama selalu udah ya Ca, udah cukup malam ini. Akhirnya aku gregetan, aku ambil aja bukunya, ya udah deh Ma, udah aku baca aja gitu. Dan di situ 5 tahun, dan itu kalau nggak salah nggak ada seminggu deh udah selesai akhirnya.
Jadi dari situ itu kayak salah satu strategi ayah dan bunda dulu untuk menanamkan minat baca. Dan karena aku emang suka banget baca, ayah bunda nggak pernah tuh untuk buku itu mereka nggak pernah pelit. Jadi setiap aku mau beli buku gitu ya, yang penting catatannya ya kalau buku udah dibaca ntar aku boleh beli lagi. Mereka nggak pernah bilang itu too much gitu ya. Bahkan di saat aku udah geser ke fase dari baca buku bahasa Indonesia, aku udah mulai geser ke buku bahasa Inggris, yang itu harganya bisa 2-3 kali lipatnya, itu ayah bunda alhamdulillah masih bisa mendukung gitu, masih bisa provide gitu. Sebetulnya sih tekor ya, Ca, tapi ya udahlah gitu. Iya. Tapi Sebetulnya kalau ayah nggak keberatan, bunda keberatannya kebanyakan duitnya ya. ya, tapi jadi sebenarnya kalau dari keluarga itu sendiri, menurut aku sih keluargaku sangat suportif gitu ya. Tapi memang secara eksternal sih aku merasa ada tekanan itu sih, karena kan memang ayah dan bunda itu kan kayak wow banget gitu ya. Jadi jadi aku ingat waktu itu pernah aku lomba gitu ya. Aku lomba menulis surat ke presiden. Terus itu emang lombanya kan di rumah gitu kan. Dan aku waktu itu nggak juara 1 gitu. Dan aku ingat ayah kalau nggak salah ya dengar ada yang berkomentar ini sebenarnya bagus, cuma tata bahasanya terlalu tua, ini kayaknya dibikinin orang tuanya. Jadi ada hal-hal kayak gitu yang apa sih yang atau omongan yang kayak ya jelas lah dia jago nulis kan, ibunya bisa nulis misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu ada gitu. Jadi emang masalah ini aja sih, masalah bagaimana caranya aku pada akhirnya bisa percaya gitu. Jadi aku mengakui bahwa memang ada faktor-faktor pendukung gitu ya. Mungkin less about kayak sebenarnya apa yang dikerjakan orang tua aku, tapi lebih terkait bagaimana cara mereka bisa memfasilitasi minat dan bakat aku di sana gitu. Dan kebetulan aku juga orang yang bisa dibilang cukup kompetitif gitu. Jadi biasanya kalau orang bilang aku nggak bisa apa, pada akhirnya aku malah jadi termotivasi untuk bisa melakukan itu gitu. Jadi saat aku melihat ada anak-anak yang KKPK yang generasi pertama tuh Sri Izzati sama Abdurrahman Faiz, sepupuku, itu aku akhirnya merasa ya dia juga bisa, aku kenapa aku nggak bisa. Akhirnya aku mencoba menulis fiksi. Terus pas aku masuk kuliah, aku inget banget waktu aku mau masuk organisasi tuh salah satu masukan dari senior aku adalah tulisan aku tuh terlalu poetik dan kurang data gitulah. Jadi akhirnya dari sana aku akhirnya mencoba fokus untuk bisa bagus dalam penelitian gitu, dalam penelitian yang ilmiah. Jadi ada hal-hal seperti itu yang itu bisa mengecilkan hati, tapi di satu sisi itu juga bisa menjadi motivasi terbesar kita gitu untuk membuktikan bahwa kita sebenarnya bisa gitu sih. Dan Mbak Triana, by the way, setelah Fallen for You, itu novel Caca yang dikerjakan ketika dia usia SMP kelas 3 dan diselesaikan pas udah wisuda atau gimana, Caca? Iya, iya. Itu yang diterbitkan Republika ya, Fallen for You. Tapi Caca sebetulnya baru menyelesaikan karya yang hampir 400 halaman, tapi semuanya bahasa Inggris. Nah sekarang kita bingung nih, ini novel mau dibikin dan akhirnya lebih banyak bermain ke fantasi ya, Ca? Atau apa ya, Ca, namanya itu, Ca? Iya sih, fantasi. Jadi kita lagi bingung nih, ini udah bahasa Inggris semua gitu, terus nanti kita terjemahkan atau gimana nih untuk karyanya Caca yang berikutnya? Iya, bingung. Ada beberapa sih yang kayak gitu ya, karena mungkin anak sekarang kan udah bilingual gitu ya, terus nulis, terus tapi pembacanya siapa ya? Oke, mungkin aku lanjut ya ke Mas Adam, karena kan nih Mbak Caca udah buku pertama umur 8 tahun ya Mbak Caca ya? Iya, pokoknya kelas 2 SD sih. Iya, tuh. Terus Mas Adam sebagai anak bungsu gitu ya, punya ibu penulis, punya ayah juga penulis, punya kakak penulis. Sebenarnya kayak ada pressure tersendiri nggak sih? Atau kayak rebel gitu, aku nggak mau jadi penulis nih, apa sih gitu. Kayaknya kok aku di bawah membayang gitu, atau gimana Mas Adam? Oke, selamat siang teman-teman semua. Sorry tadi agak telat di Zoom-nya. Sebenarnya kalau misalnya ditanya ada pressure atau enggak, to be honest ada sih. Dan itu sebenarnya pressure itu yang mengakibatkan aku menulis gitu. Jadi waktu kecil ketika mama udah punya buku, ayah udah nulis, Kak Caca bahkan udah nulis gitu kan. Aku doang yang belum nulis. Jadi aku lebih suka hal-hal seperti kayak olahraga, main, terus musik dan sebagainya. Tapi menulis nggak pernah jadi kegiatan yang aku sukai lah dalam tanda kutip.
Kemudian juga aku juga nggak suka membaca Mbak dulu. Jadi Mama nanti mungkin bisa cerita untuk bikin aku pengen membaca itu susah banget. Kayak dikasih buku ini nggak mau, buku ini nggak mau, buku ini nggak mau, sampai akhirnya aku cuma baca buku yang ada mobilnya doang gitu. Tapi dari situlah awal membaca. Tapi sebenarnya titik yang menjadi turning point yang membuat aku menulis itu ketika ayah, bunda, dan Caca diundang ke suatu acara gitu sebagai penulis. Dan aku diundang ke situ ya sebagai formalitas aja gitu, karena nggak enak aja mungkin ngundang bertiga, aku nggak diundang. Jadi aku mikir kayak mereka diundang gara-gara ada karya, tapi kok gue diundang cuma ya gitu doang, kayak meramaikan doang gitu. Akhirnya pada saat itu aku ngomong ke Mama, Ma Adam sedih gitu, Ma Adam sedih. Karena Mama udah punya karya, Ayah udah punya karya, Caca udah punya karya gitu kan, tapi Adam nggak punya apa-apa. Akhirnya aku minta diajarin nulis ke Mama gitu. Dan menulis sebenarnya juga waktu itu juga menulisnya agak berat sih. Kayak aku nggak merasa berbakat menulis mungkin sama kayak Ayah tadi bilang. Tapi ya menulis itu merupakan suatu hal yang bisa dipelajari menurut aku, dan itu juga sangat penting sih untuk semua kegiatan di kehidupan ya. Contoh sekarang aku kuliah, dan andai tidak ada pressure itu dan aku tidak pernah belajar menulis, mungkin aku bakal sangat keteteran gitu di kuliah karena disuruh nulis terus. Tapi mungkin gitu Mbak. Tapi sebenarnya itu ya sebagai anak laki-laki mungkin ya kan kegiatannya lebih beragam sekali, mungkin ada olahraga dan mungkin ada stereotip tertentu di masyarakat kita. Kalau laki-laki itu begini, laki-laki itu begitu gitu. Dan Mas Adam apalagi dari awal sebenarnya mungkin nggak terlalu tertarik sama kegiatan menulis gitu ya. Sebenarnya selain motivasi itu ya akhirnya bisa menjalani semacam kegiatan yang bersama-sama keluarga seperti menulis, tapi bagaimana sih membalance keinginan kita sebenarnya mungkin suka hobi yang lain sama kita juga pengen melakukan sesuatu bersama keluarga, gimana Mas Adam? Iya, sebenarnya pertama menurut aku kalau untuk stereotip gitu pendapat pribadi sih, menurut aku nggak penting ya, karena kayak ya udah Indian, aku percaya ya lakuin aja apa yang kalian suka gitu. Mau cowok mau suka masak ya Gordon Ramsay chef, tapi ya kayak gitu sekarang. Jadi pertama aku sangat mendorong untuk melakukan apa yang disuka aja sih. Tapi terlepas dari itu untuk membalance sebenarnya gini, menurut aku pribadi menulis itu skill yang sangat penting gitu. Dan aku merasa sangat terbantu dalam kegiatan sehari-hari karena aku diajar menulis gitu Mbak. Jadi di luar kita hobi olahraga, di luar kita hobi apapun, di luar kita suka atau enggak menulis, aku percaya bahwa menulis itu seharusnya dipelajari karena itu akan membantu dalam setiap kegiatan gitu. Sebagai contoh kita sekolah atau kuliah, sesimpel disuruh nulis esai gitu, sesimpel disuruh nulis esai atau makalah, dan itu akan berdampak besar mungkin bagi nilai kita. Dengan adanya skill menulis yang diasah dari kecil, kebiasaan untuk menaruhkan gagasan ke dalam tulisan, itu akan sangat membantu sih Mbak. Jadi aku percaya bahwa ya menulis itu sangat penting untuk ditekuni sejak dini gitu Mbak. Iya, setuju banget sih sama Mas Adam. Jadi memang kalau sekarang apalagi sebenarnya kehidupan sehari-hari kita nggak bisa dilepaskan dengan nulis gitu ya. Kita nulis di Facebook, status nulis di Twitter nulis, bahkan kita punya Instagram nulis caption juga itu sebenarnya nulis gitu ya. Tinggal kita mau menseriusinya atau enggak. Mungkin aku balik lagi ke Mbak Asma nih. Mbak Asma gimana sih mungkin teman-teman di sini juga banyak yang udah punya keluarga gitu ya, atau bahkan kakak-kakak yang suka baca, tapi aku pengen adekku juga suka baca gitu loh, karena ini menarik banget. Itu gimana sih supaya orang-orang terdekat kita tuh gets into reading, bahkan mungkin lebih baik lagi kalau bisa nulis gitu ya. Gimana Mbak? So, ada kebiasaan tertentu nggak sih yang memang harus dibangun dari sekarang? Salah satu hal yang membahagiakan dan membuat saya makin yakin bahwa sebetulnya setiap orang pada dasarnya mereka suka membaca kok gitu. Mereka kalau belum suka membaca itu hanya karena mereka belum menemukan bacaan yang tepat buat mereka gitu. Karena sering banget Asma dapat dapat masukan, dapat komentar gitu di fanpage misalnya atau di sosial media kayak Instagram Asma Nadia,
yang orang bilang, Mbak, aku tuh suka baca tuh gara-gara bacanya buku Mbak Asma loh yang OTW nikah gitu. Atau Mbak, aku jadi suka baca loh gara-gara baca Cinta di Ujung Sajadah gitu. Mbak, aku jadi sebetulnya bukan, bahkan yang ibu-ibu gitu, kayak misalnya yang tadinya nggak pernah baca sama sekali gitu, tapi kok ternyata bisa nggak sampai 1 hari bisa hatam buku istri kedua gitu. Jadi akhirnya Asma tuh yakin gitu. Dan memang kalau ke anak-anak khususnya Adam ya, kayak Adam itu perjuangan banget sih gitu untuk membuat Adam membaca gitu, karena apapun yang diberikan ke Adam, kayak misalnya koran dia lihat, dia akan lihat, ih ada mobil gitu, atau buku anak, ih ada mobil gitu. Jadi kita yang lainnya nggak dibaca gitu. Dan saya dulu sempat, aduh susah banget sih. Sementara Salsa itu umur 4 tahun bisa baca, dan bahkan bukunya yang kita agak ajib gitu ya, bukunya tuh tentang kedelai kalau nggak salah, dan bukunya lusuh gitu, entah di mana gitu dia temukan di rumah kami ini gitu. Dan Adam tuh susah, udah dibeliin buku nggak baca gitu. Tapi kemudian saya mengamati bahwa ternyata, dan ini ya kreativitas orang tua diperlukan, bahwa ternyata bukan anaknya nggak suka baca gitu, tapi mungkin orang tua kurang cermat mengamati dan kurang kreatif gitu, menemukan, menjodohkan bacaan yang sesuai dengan minat anak. Nah karena Adam sukanya mobil, akhirnya saya mulai sering tuh hunting buku-buku yang bentuknya mobil gitu ya. Dia kan masih 4 tahun, belum 4 tahun waktu itu. Buku-buku yang tentang mobil, kemudian juga bentuk-bentuknya mobil gitu, ada tentang truk segala macam, sampai saya akhirnya, dan ternyata itu berhasil gitu, itu berhasil menarik minat Adam sampai dia mengumpulkan semua buku-buku yang tentang mobil atau ada mobil itu di kamarnya, dia taruh satu tumpuk itu di kamarnya. Akhirnya malah kita sempat kita langganan majalah tabloid otomotif kalau nggak salah waktu itu untuk Adam gitu, karena Adam suka gitu. Nah dari situ kemudian keinginan dia membacanya timbul ya lebih banyak, apalagi kakaknya suka baca kan, jadi kakaknya suka merekomendasikan, sampai sekarang hal itu masih terjadi. Dan bahkan belakangan kita kayak sekarang bacaannya Adam sama Caca udah jauh lebih serius ya, tentang yang di luar mata kuliah pun gitu ya, buku-buku terkait hukum, karena Adam sekarang kuliah di FHUI itu pun dilirik gitu. Nah mereka saling memberikan rekomendasi. Tapi kalau buat saya yang pertama itu ya, menjodohkan buku yang tepat dengan kita, atau misalnya saudara kita atau anak kita gitu ya. Kemudian cari buku-buku yang ringan, dan saya jamin biasanya buku-buku Asma Nadia itu ringan. Jadi kayak Model Istri Kedua itu sebentar-sebentar itu selesai gitu. Atau saya sengaja bahkan untuk novel pun sengaja saya format satu bab itu nggak panjang. Bahkan paragraf pun saya perhatikan gitu. Kenapa? Kalau paragrafnya panjang-panjang biasanya bacanya capek gitu. Jadi satu bab tuh bisa jadi nggak terasa gitu. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, memberikan contoh. Gimana kita pengen jadi orang tua, jadi ibu yang bisa menyemangati anak-anak kita membaca kalau kita nggak suka baca. Saya ingat waktu Caca usia 7 tahun, pertama kali dia masuk sekolah, itu saya setiap hari ke sekolahnya, dan di jam istirahat itu saya bawa buku, Caca bawa buku, dan kita sama-sama duduk di depan kelas dia untuk membaca. Itu kami lakukan sampai akhirnya kami dipisahkan oleh peraturan guru. Jadi orang tua nggak boleh datang lagi gitu ya. Takutnya anaknya nggak mandiri. Padahal setiap jam istirahat tuh kami membaca. Dan Ayah punya trik sendiri ya terkait mendisplay buku ya? Jadi sebenarnya sih minat baca, kalau saya sih lebih, kalau kita ada namanya poster itu adalah buku yang langsung dibuka semua halamannya. Jadi makanya ketika anak-anak masih kecil itu kita harus pasang poster di tinggi sekitar 1,5 meter atau 1 meter di tembok ya, itu yang ukurannya buat mbaknya gendong atau orang tuanya gendong. Nah percayalah itu, sekalipun anak kita dididik ditemenin sama babysitter, kalau kita pasang poster pasti jadi edukatif. Karena kadang-kadang babysitter nggak punya bahan ngomong, tapi begitu ngelihat ada poster di tinggi dia akan ngomong, ini ayam loh, ini gini, besok ini pesawat loh, kita tuh poster dari pesawat, helikopter, jadi dia udah lihat dari poster-poster itu. Pernah Adam ngelihat ada anjing putih hitam itu lari, terus dia bilang sapi gitu, karena kan di poster ukurannya sama kan, jadi hitam putih kayak sapi, padahal ternyata itu anjing, disangkanya sapi. Jadi dia karena posternya tidak ukuran besar, makanya waktu dulu kita punya ide gimana kalau kita bikin poster yang kalau ada gambar ayam anjing itu sesuai ukuran. Jadi anak-anak tuh belajar baca juga, lihat binatang juga, sekaligus tahu matematika, comparison atau perbandingan misalnya kayak gitu. Nah itu satu hal. Tapi kalau saya bisa tambahin sekaligus ke parenting aja, karena udah dioper ke saya, Mas Ma. Yang pertama saya nggak percaya bakat. Jadi nggak pernah ada namanya bakat menulis. Kemudian karena menulis itu skill. Orang nggak ada yang lahir misalnya bakat naik mobil, ada yang bakat misalnya
bakat nembak, bakat ini enggak. Rata-rata tuh skill. Dan semua skill itu bisa dilatih dengan latihan. Jadi memang ada, untuk menjadi orang terbaik di dunia memang butuh bakat. Tapi untuk menjadi orang terbaik di level negara nggak perlu bakat. Kayak Messi mungkin bakat bola. Tapi kan pemain bola nggak semuanya berbakat. Gitu. Ada misalnya Muhammad Salah baru main bola umur 17-an gitu, waktu remaja. Padahal banyak kan dari kecil. Jadi ada yang bakat-bakat kayak gitu, tapi bukan bakat yang nentuin sukses, tapi yang menentukan adalah pelatihan dan metode. Jadi karena buktinya apa? Buktinya banyak penulis yang anaknya nggak jadi penulis, banyak juga yang orang tua nggak penulis, orang tua jadi penulis. Jadi saya nggak percaya bakat. Tapi dan penulis itu bukan sukses, itu bukan karena bakat kebantu tapi sedikit, cuma 5%. 95%-nya kerja keras. Yang kedua, parenting. Itu adalah teknik membuat anak-anak tertarik. Jadi kita mau jadiin anak kayak kita jadi apapun, sebetulnya kita punya anak-anak tuh karena pada dasarnya free. Mereka nggak tahu apa yang menarik, apa yang bagus. Orang tua yang ngebentuk. Jadi kalau kita lihat orang tua sekarang, ada anak-anak, misalnya Inul ngetop, goyang gembor, goyang ini, terus anaknya bisa goyang gembor, wah lucu. Anaknya kan anggap, oh berarti dance itu penting. Dance itu buat orang tua happy. Dia kan dalam ini tuh. Kalau kita anak-anak joget nari, kita nggak mau muji-muji, diam aja, biasa. Dia mau joget apa. Jadi akhirnya merasa, oh ini gue nggak ada gunanya melakukan ini, gue nggak perlu gini. Tapi begitu dia bilang, oh bunda ini baca, wah hebat, kita puji habis-habisan. Jadi dia ngerti, oh baca ini penting. Gitu. Jadi kita yang mendesain anak-anak menyukai apa. Gitu. Jadi kalau mereka melakukan hal yang nggak penting kita puji-puji, ya dia pasti akan merasa bahwa itu yang penting. Nah, kemudian yang ketiga, orang tua harus sadar ilmu itu ada dua yang utama. Satu, ilmu yang penting untuk masa depan mereka, ciri-cirinya ilmu itu akan pasti kepakai dalam kehidupan. Ada ilmu yang nggak penting. Nah, artinya belum tentu kepakai. Di dunia pendidikan kita nggak ada definisi itu. Makanya anak-anak belajar yang penting dan nggak penting. Dia belajar tentang ikan bernapas dan insang, kemudian dia bernapas tentang tentang bagian-bagian dari daun, which is belum tentu kepakai buat kehidupan mereka. Tapi ada ilmu yang seharusnya diajarkan semua, yang pasti dia pakai kehidupan. Itu salah satunya menulis. Menulis, mau kehidupan kita apapun kepake. Kita mau ngasih ide, mau ini, pengumuman COVID, jangan begini, itu semua butuh kebutuhan nulis sebetulnya. Pengumuman COVID apa, butuh persuasi. Menulis. Kemudian matematika dalam konteks dasar, berhitung, tambah, kali. Tapi sin cos tangen dan sebagainya nggak penting. Makanya kalau Adam atau Caca nilai sin cos tangen jelek, kita mah santai aja. Fisika bahwa kaca panas memuai itu penting. Tapi menghitung pemuaian dari berapa senti itu nggak penting. Kecuali kalau mereka jadi fisikawan. Jadi kita dari dulu selalu gitu. Makanya nggak memaksakan anak-anak nilainya harus bagus di sekolah. Yang penting mereka sukses di pelajaran-pelajaran yang penting. Nah, itu yang paling penting sih. Dan yang kedua, kita selalu mengedukasi mereka natural. Jadi kita nggak bilang, Caca ini buku bagus gini-gini. Dengan misalnya bunda baca nggak selesai, lama-lama tertarik sendiri. Anak-anak itu belajar bahasa Inggrisnya bagus, ya komunikasinya bagus dan sebagainya, tapi mereka bahkan nggak sadar kapan mereka belajar bahasa Inggris. Gitu. Karena semuanya by design kita udah buat gitu. Kita ngomong berdua dalam bahasa Inggris. Kalau ngomongin mereka bahasa Inggris, tiba-tiba mulai Caca ngomong deh. Pas kita omongin dia ngomong, kenapa aku nggak gitu lagi, misalnya gitu. Oh berarti Caca udah mulai ngerti bahasa Inggris nih. Nah baru saya mau ngomong bahasa Jepang, bundanya nggak bisa. Bunda mau aja saya bahasa Arab, nggak bisa. Akhirnya kita pakai bahasa semut, diam-diam aja. Jadi intinya ya begitu. Jadi kita mengedukasi anak-anak tanpa sadar bahwa mereka tuh sedang diedukasi. Gitu. Karena itu cara Allah mengedukasi kita dengan cobaan, dengan ujian, dengan kehidupan. Allah tuh lagi ngedidik kita. Kita nggak sadar bahwa kita sedang dididik. Nah, orang tua kalau ingin pendidikan natural ya begitu. Makanya kayak Caca atau Adam, dia bisa bahasa Inggris, bisa nulis apa tanpa pernah bahwa sebetulnya mereka lagi diedukasi. Jadi ya begitu Bunda. Oh ya tadi Bunda dibilang sangat suportif, betul. Bunda sangat suportif, tapi tidak sportif. Ini nyindir kita kalau lagi main game, Mbak. Salah ngomong aku. Siap.
Oke, keren banget. Jadi tadi udah ada apa tips dari Mbak Asma gimana supaya anak tertarik membaca dan tips parenting juga dari Mas Isa gimana mengajarkan ilmu-ilmu yang penting bagi anak gitu ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih jauh mungkin tentang parenting atau bahkan mungkin berkarya sejak dini layaknya Mbak Caca atau Mas Adam, jadi bisa langsung drop di sesi di komentar kita di chat box, nanti akan dibacain. Dan mungkin teman-teman ada yang mau nanya langsung pakai raise hand juga bisa, langsung aja raise hand, nanti bisa ngobrol langsung sama Mbak Asma. Kalau nggak mau raise hand, raise salary aja. Nggak mau. Itu saya juga mau, Mas Isa, gimana caranya? Raise income. Iya, oke, mungkin aku balik sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Aku mungkin nanya satu lagi ya ke Mbak Caca ya, karena ini kan maksudnya 8 tahun loh, 8 tahun udah punya buku sendiri gitu ya. Sebenarnya, apalagi tadi Mbak Caca sempat bilang bahwa pas kita nulis, Mbak Caca nulis tuh terus bilang, iyalah bisa nulis kan ibunya Asma Nadia. Sebenarnya untuk overcome rasa-rasa kayak gitu kayak kemampuan saya tuh dikecilin sama orang hanya karena latar belakang saya tuh ibu saya tuh lebih udah lebih terkenal duluan, itu gimana sih? Ya pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin pertama-tama tuh kita harus bisa memilah gitu yang mana komentar-komentar yang emang menjatuhkan gitu ya, dan itu emang dan yang mana yang merupakan tuh sebenarnya kritik konstruktif gitu. Jadi dari situ kita bisa belajar untuk memisahkan gitu ya. Jadi kan kita juga semua karya juga nggak ada yang sempurna gitu ya. Jadi pada akhirnya ya kita bisa tahu gitu ketika seseorang tuh berkomentar karena emang dia kayak bitter aja gitu ya, atau mungkin dia itu membuat alasan aja gitu ya untuk diri dia sendiri gitu, untuk memaklumi diri dia sendiri, atau apakah memang ada suatu kekurangan yang bisa kita tingkatkan gitu di karya-karya kita berikutnya. Mungkin itu satu. Tapi memang sebenarnya yang penting juga itu untuk kita mengakui bahwa ada privilege yang main di situ ya. Tapi privilege di sini konteksnya mungkin bukan karena mama penulis, karena aku juga tahu banyak penulis yang pada akhirnya anak-anaknya juga gak jadi penulis gitu ya. Jadi sebenarnya itu beda. Tapi privilege aku dalam arti aku punya ayah bunda yang suportif, yang benar-benar mendukung ruang aku untuk belajar gitu ya dalam membaca dan menulis. Jadi itu juga benar-benar ngebantu sih untuk kita mengakui adanya ada faktor pendukung itu gitu. Tapi sekali lagi jadi aku bedain gitu, bukannya karena kayak mereka menulis, tapi lebih karena mereka juga memberikan ruang gitu untuk aku benar-benar berkembang gitu. Nah setelah itu sih mungkin kalau dari segi aku pada akhirnya aku mencoba untuk excel di sesuatu yang aku tahu mamaku tuh bukan expertise di sana gitu. Jadi saat itu coping mechanism aku, dan aku ini mungkin nggak ya debatable ya ini bagus atau enggak, tapi di saat itu aku jadi merasa harus bisa mengconquire menulis sesuatu yang mama tuh nggak bisa menulis dari daerah situ. Kan kebetulan aku saat itu kuliah di Fakultas Hukum. Dan apalagi aku dikasih masukan itu kan sama senior aku, kalau misalnya tulisan aku tuh kurang kayak kurang kajiannya tuh kurang bagus lah intinya, karena masih terlalu yang kayak kurang data, kayak kurang analisis dan lain-lain. Jadi akhirnya aku mencoba untuk work on that area sampai aku bisa excel, sampai aku bahkan mengemban tanggung jawab di dalam kajian-kajian seperti itu. Dan di situ itu akhirnya juga jadi membangun kepercayaan diri aku lagi gitu, karena oh iya ternyata bahkan ternyata bahkan ada kok tempat di mana aku tuh excel gitu ya karena mama juga bukan fakultas hukum sih, tapi ya intinya itu benar-benar ngebantu aku sih, karena di situ aku jadi sadar bahwa ada suatu area dalam kepenulisan yang di situ itu bisa jadi kelebihan aku gitu, yang itu benar-benar udah nggak bisa kayak ada pemakluman kayak emak gue nulis gitu, karena mama juga nggak analisa peraturan gitu kan gitu. Keren banget. Oke. Berarti memang sebenarnya kita harus tahu diri sendiri, apalagi kita tahu pembaca kita siapa, terus latar belakang kita kuatnya di mana. Jadi kita bisa mengasah bagian itu supaya jadi pembeda di antara penulis-penulis lain. Kalau dalam hal ini terutama dari Mbak Asma, ibunya Mbak Caca sendiri. Oke, aku langsung ke pembaca yang udah mau nanya langsung nih. Silakan 3
834, 8119, 3040 nih kita nggak tahu namanya siapa. Silahkan di unmute. Untuk nanya langsung ke keluarga penulis. Delapan tiga empat mungkin belum ada tanggapan, belum bisa di-unmute. Iya, silakan. Lagi sibuk kayaknya. Oke, mungkin kita ke yang raise hand selanjutnya, Mbak Hikmatun Nasila dari tadi ya udah nungguin juga. Silakan Mbak Hikmatun Nasila. Di unmute dulu Mbak. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bunda Asma Nadia serta yang lainnya juga. Saya ingin bertanya kepada Bunda, kan katanya tadi itu kan bisa kita menumbuhkan minat baca. Terkadang kita sudah banyak sekali membeli buku, tapi minat membacanya itu nantilah tunggu dulu. Nah, bagaimana tipsnya agar buku yang kita banyak beli itu bisa terbaca semuanya, lalu bisa menjadi penulis gitu. Sekian, terima kasih moderator. Terima kasih Mbak Hikmatun Nasila. Mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Asma ya, karena baru satu pertanyaan. Silakan Mbak MH atau Mbak Sensei, Mbak Sensei dulu mungkin. Silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Triana atas kesempatannya. Saya acungkan jempol ya untuk Mbak Asma Nadia dan juga Mas Isa, keluarga penulis. Dalam hal ini kehebatan keluarga Mbak Asma patut saya berapresiasi. Nah, dalam hal ini Mbak Asma itu kan sudah menjadi seorang penulis, kemudian bertemu juga dengan Mas Isa yang juga punya bidang di dalam hal kepenulisan. Artinya seperti kata pepatah bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahkan buah itu jatuh dan tumbuh lebih besar dari pohonnya. Seperti Mbak Caca. Ya, kalau Mbak Asma itu menulis di usia berapa tadi, Mbak? Dari SMP tapi punya buku baru usia 27. Ya, menerbitkan buku pertamanya ketika usia 27, tetapi anaknya Mbak Caca luar biasa ya Mbak. Di usia 8 tahun sudah bisa menerbitkan buku. Bahkan tadi disebutkan di usianya 5 tahun, Mbak Caca itu sudah bisa membaca buku cerita. Berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kalau anak-anak pada umumnya di usia 5 tahun itu kan masih belajar huruf-huruf alfabet ya Mbak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh Mbak Asma dan juga Mas Isa dalam mendidik anak-anak sampai menjadi ya ibaratnya lebih dari orang tuanya gitu. Meskipun orang tuanya dua-duanya sama-sama penulis, tetapi anak-anaknya itu bisa dibilang lebih dari kedua orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sensei. Satu lagi ya Mbak Asma ya, dari Mbak MH nih. Silakan Mbak MH. Di unmute dulu Mbak MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ini tadi kan disebutkan kalau menumbuhkan minat baca anak dengan memberikan buku yang sesuai minat, gambarnya itu sesuai minat anak. Ya. Terus kalau sekarang mencari buku yang sesuai dengan minat anak itu
sulit gambar, apalagi gambarnya misalnya gambar Hello Kitty gitu. Itu bagaimana caranya menumbuhkan minat anak supaya bisa membaca selain itu. Terus yang kedua, saya sekarang sedang mencoba untuk menulis cerita fiksi. Nah, karena tidak langsung jadi, bagaimana cara menumbuhkan mood yang sedang naik turun? Karena masih setengah-setengah. Sekarang enggak mood, terus nanti mood gitu gimana? Terus caranya biar langsung jadi itu bagaimana? Gitu. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Enha. Kita langsung dibahas ya dari pertama pertanyaan yang Mbak Hikmatun Nasila. Mungkin Mbak Asma atau Mas Isa atau Mas Adam atau Mbak Caca mau jawab? Coba, Adam mau, Caca? Atau Ayah? Mungkin Mbak Hikmatun Nasila cocoknya di Mbak Asma atau Mas Isa kali ya? Atau Karena apa-apa, Aku jawab yang pertanyaan Oke. kedua dan ketiga Oke, aja ya. siap. Saya pindah posisi ini karena sambil nyatir. Pertama, pepatah bahwa pohon tidak jatuh jauh dari pohon, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, itu bukan Quran. Dan sorry, menurut saya itu pepatah sesat. Gitu. Karena apa? Karena kenyataannya buah emang nggak jatuh jauh dari pohonnya. Tapi manusia itu bukan pohon. Dia bisa sangat jauh dari pohonnya. Makanya ada anak yang jadi murtad padahal bapaknya Nabi Nuh, Nabi Lut, ya kan, istrinya itu. Tapi sebaliknya ada anak yang jadi nabi, bapaknya sesat, Nabi Ibrahim, ya kan. Jadi itu nggak tepat. Gitu. Jadi manusia itu bukan buah, we can be anything, everything we want, gitu, tanpa harus peduli orang tua kita itu siapa. Itu satu hal. Nah, kalau orang tua merasa buah nggak jauh dari anak, ya nggak jauh dari anak nggak jauh dari orang tua, ya berarti stuck. Gitu. Tapi banyak orang jadi terkaya dunia, bapaknya bukan siapa-siapa, tinggal di kampung kayak Laksmi Mittal di India. Jadi itu dilupain aja deh, karena nggak ada hubungan anak dengan orang tuanya. Kalau istilah Bill Gates, kita nggak bisa milih lahir miskin atau kaya, tapi kita bisa milih ketika mati kita miskin atau kaya. Jadi itu satu yang paling penting. Itu penting banget, karena itu kalau udah salah set, edukasi kita akan jadi salah. Pertama itu. Yang kedua, minat. Jadi ada dua hal. Kalau kita beliin buku, suruh anak baca, itu kebalik. Justru anak harus minat dulu. Kita mau beli buku 100 buku pun kalau mereka nggak minat. Nah sekarang bangkitin minatnya gimana? Kita bisa gunakan minat anak sebagai cara kita untuk membuat video mati ya. Kok bisa sih ya? Bentar ya. Udah ya. Nah, kita bisa bangkitkan minat anak sesuai dengan minat anak sesuai dengan minat mereka. Misalnya kayak gini, kita mau bikin anak suka baca, tapi anaknya suka sepeda. Caranya gimana? Kamu kalau baca 10 buku, setelah 10 buku ke 10 dibeliin sepeda. Jadi dibalik. Akhirnya minat sepedanya dia membuat dia jadi baca buku. Nanti lama-lama dia bisa suka buku walaupun awalnya terpaksa. Yaitu itu beberapa teknik dan itu berlaku di mana-mana. Kayak misalnya kita semua kerja juga nggak minat. Siapa sih yang kerja mau bangun pagi, kerja ke kantor nggak ada minat. Tapi kita tertarik dengan gajinya, makanya kita kerja. Jadi memang manusia ya seperti itu. Gitu. Kita gunakan minat mereka untuk mencapai tujuan kita. Jadi makanya kita selalu harus memikirkan cara. Kalau kita mau anak-anaknya matematika ya, kalau kamu jual matematika nanti dibeliin ini, nah itu boleh. Makanya anak-anak dibiasain untuk berjuang untuk dapat sesuatu. Teman-teman misalnya kalau tahu cara kita parenting, bahkan sampai sekarang kita bisa main ludo nih, main apa, hadiah 500.000, nanti Adam dapat 500.000, kemudian kita main apa dari kecil tuh selalu. Kita kalau beli di supermarket, kita makanannya kita umpetin, terus mereka nyari pakai treasure hunt, nemuin gitu. Nah kalau ada anak-anak yang mungkin orang lain komentar, enak banget ya Adam main ludo sama ya bunda, menang dapat 500.000 sebagainya. Gue bilang anak lain lebih enak, bahkan anak lain nggak ngapain kasih uang jajan. Mereka untuk dapat uang jajan harus menang permainan dulu, harus ini dulu.
Jadi sebetulnya itu teknik-teknik kita bahwa you have to earn something gitu loh. Jadi lo dapat sesuatu yang lo harus earn gitu. Jadi akhirnya Adam nggak nanya, kok gue nggak dapat uang jajan bulanan gitu. Nah kan udah menang ludo banyak. Gitu. Padahal sebetulnya itu bagian dari uang jajannya dia juga. Gue jadi bocorin ke Adam nih. Ini ntar anak-anak jadi nggak mau main ludo nih, minta jajan aja Minta nanti uang nih. jajannya nggak pakai main. Jadi kayak gitu loh. Terus kemudian ini juga termasuk kayak reward and parenting, reward and punishment. Ini buku yang udah dibuat tapi kita belum terbitin. Jadi ada psikolog bilang nggak bisa, harusnya reward and konsekuensi. Enggak. Punishment itu dalam keluarga harus ada karena tidak segala hal punya konsekuensi. Misalnya ada anak main hujan. Nggak selalu dia sakit kan, tapi bisa jadi dia main hujan demam. Karena itu sebelum dia demam waktu main hujan, kita bisa dikasih dia punishment gitu loh. Tapi punishment pun ada teknik. Misalnya punishment kamu kalau ketahuan main hujan lagi harus minum air wortel ya 1 gelas misalnya. Jadi punishment ini juga kreatif gitu. Terus karena itu dia merasa punishment padahal kita lagi healthy life gitu. Misalnya kayak gitu. Ya udah itu aja deh Bun. Pokoknya jangan terjebak dengan bakat, jangan terjebak dengan ini. Pokoknya semua itu can be arranged gitu loh. At the end ya tetap saja kita minta ridha Allah. Jadi kalau kita ngomong bicara bakat, semua anak Nabi pasti jadi soleh. Nyatanya kan enggak. Atau semua anak ini nggak bisa baik, tapi nyatanya banyak Nabi yang orang tuanya parah itu. Jadi itu bisa berjalan bolak-balik. Oke, gitu Bun, Cadam. Oke, terima kasih Mas Isa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkinnya dari Mbak Hikmatun Nasira tadi, gimana udah beli banyak buku tapi nggak dibaca nih sama anak-anaknya. Gimana sih caranya supaya mereka baca? Kalau gitu barangkali dibuat ini aja Mbak, dibuat ada beberapa sih. Yang pertama bisa tadi sistem ayah tuh, sistem reward ya. Jadi kalau yang udah baca ini nanti Bunda kasih ini gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu. Atau misalnya buat semacam waktu membaca buat keluarga. Jadi katakanlah dalam 1 hari misalnya atau minimal misalnya di weekend gitu ya, itu ada hari yang selama setengah jam ayah, bunda, anak-anak itu semua baca gitu loh. Tapi sebetulnya Mbak Hikmatun kayaknya untuk dirinya juga. Yang Asma lihat tadi barusan di chat ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri ya udah wah kita pengen nih gitu bisa baca, pertama coba deh Google gitu ya manfaatnya membaca bagi otak kita. Yang saya tahu membaca itu menghidupkan, kan suka ada yang gini Mbak, kalau Asma bilang udah baca belum misalnya buku Istri Kedua, oh udah nonton sinetronnya gitu. Udah baca belum Surga yang Tak Dirindukan 1, sekarang juga diterbitkan Republika, wah udah baca, udah nonton filmnya gitu. Satu hal, kalau Putri Salsa dulu malah nggak mau, kalau ada adaptasi novel, dia nggak mau baca yang, nggak mau nonton yang dia belum baca. Jadi dari jauh-jauh hari dia udah tahu kan, oh tanggal tayangnya di bioskop tanggal segini tuh dia hunting dulu bukunya, dia baca dulu, itu dia gitu. Dan kalau buat Asma harusnya begitu gitu loh, karena memang apa, satu yang saya tahu kalau kita membaca itu sel-sel di otak kita tuh teraktifkan. Sementara kalau kita menonton itu sel-sel di otak kita tuh mati. Gitu. Jadi nggak tahu sel bagian mananya, tapi saya pernah mendengar ini ya di satu podcast gitu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kita banyak menonton, apalagi sekarang yang drama Korea ya, Masya Allah kalau udah sampai 100-an episode saya nyerah deh ya. Seperti itu berarti apa? Supaya nggak mati sel-sel di otak kita gitu ya, membaca bukunya diperbanyak gitu. Kemudian juga kalau menurut saya itu salah satu bentuk syukur nggak sih gitu, bahwa Mbak Nasila misalnya kita alhamdulillah kita bisa membeli buku, berarti kita harus membacanya. Supaya mudah gimana? Gini aja Mbak, disiplinkan diri hari ini punya waktu membaca yang nggak boleh, sama seperti kita misalnya ya waktunya sholat ya kita harus sholat, waktunya membaca Quran gitu kan, tahajud misalnya ada waktu yang kita sudah set, oke waktu ini meskipun cuma 15 menit istilahnya cuma sambil ngeteh 1 cangkir kecil gitu ya, kita harus baca gitu. Entah misalnya 3 halaman atau 4 halaman gitu. Kalau di buku-buku Asma sih biasanya pendek-pendek sih. Jadi satu bab itu saya kira nggak sampai 5 menit ya gitu. Nggak sampai 10 menit gitu untuk membaca 1 bab. Jadi buat seperti itu, kemudian apa? Buat disiplin ini, dan kemudian beri punishment, beri hukuman gitu. Misalnya gini, kalau hari ini nggak baca, besok bacanya 2 kali lipat gitu ya. Atau misalnya punishmentnya oke, yang misalnya suka bakso, oke selama, maaf yang lagi puasa ya, oke selama belum baca hari ini nggak boleh makan atau nggak boleh jajan ini, atau nggak boleh ngemil ini, atau nggak boleh lanjut nonton drama Korea. Nah lo gitu ya, kalau misalnya belum baca gitu. Jadi buat waktu membaca. Kemudian
minta minta ada semacam teman membaca gitu ya, bayangan kita gitu yang nanti mengingatkan kita juga gitu, sama-sama punya target. Oke, ini ya kita kelarin ya dalam berapa hari ya misalnya buku ini gitu. Karena sayang banget gitu kalau kita sudah punya buku apalagi kemudian tidak kita baca gitu. Kemudian mulai saja dulu dari buku-buku yang kita suka. Jadi kalau yang nggak suka baca novel nggak harus jadi pembaca novel, jadi baca aja misalnya kumpulan cerpen gitu ya. Yang nggak suka baca kumpulan cerpen, pengennya baca novel, ya udah baca novel, nggak harus baca kumpulan cerpen gitu. Kita tuh nggak harus jadi pembaca semua, tapi mulai membangun kebiasaan membaca itu dengan buku-buku yang kita suka itu dulu gitu. Oh ini yang Zoom-nya lainnya juga terbatas display ya, 100 display ya? buku ya. Display buku tadi kita Terbatas 100 bahas karena banyak yang mau masuk nggak bisa lagi. Iya, Ayah itu videonya mati lagi ya? Iya, nggak lagi bacain WA, banyak yang komplain karena nggak bisa masuk. Bukan Ayah deh. Ya, itu sebenarnya kita selain di di Zoom, kita juga sedang live di YouTube. Di mungkin, YouTube ya. Jadi nggak bisa gabung jadi di YouTube. Admin bisa kasih linknya mungkin di komen. Link YouTube-nya supaya mereka bergabung di Zoom sih. Makanya link YouTube-nya saya nggak share. Ternyata full. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Nah, yang satunya lagi Mbak, masalah display buku. Jadi kadang-kadang keluarga kita atau kita sendiri nggak membaca karena bukunya kita taruh di tempat yang terlalu terhormat gitu. Saking terhormatnya di rak buku paling tinggi yang kitanya nggak nyampe gitu. Jadi barangkali bisa gitu ya, buku itu ditaruh di mana-mana. Dan saya belajar dari Ayah Isa Alamsyah, Ayah Isa itu sampai kamar mandi pun itu dibuatkan akrilik khusus Mbak untuk menggantung buku gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menurut Ayah itu rata-rata manusia dalam seumur hidupnya itu menghabiskan waktu sekitar 2 tahun di kamar mandi. Jadi minimal sampai di kamar mandi bisa baca-baca gitu. Dan ternyata gara-gara itu, waktu itu Salsa usia berapa ya? 10 tahun atau berapa, dia baca satu kisah nyata gitu ya tentang veteran perang Vietnam atau apa gitu. For God and Country yang orang Amerika keturunan Cina, Muslim ditahan karena dianggap teroris. Itu. Nah, itu Caca baca dalam ketika dia usia SD atau nggak sampai sebelum SMP deh gitu. Dia baca penasaran tiap kali di kamar mandi ngeliat buku itu jadi mau baca. Gitu. Jadi taruh buku di tempat yang dilihat anak-anak, di tempat anak-anak sering nongkrong gitu ya. Barangkali dari situ mereka awalnya lihat. Sambil di ruang makan, ruang tamu, di kamar, buku tuh berantak. Nanti orang kalau misalnya nonton TV, internet lagi muter-muter nunggu lihat buku sambil baca-baca, akan kayak gitu. Tersugesti. Iya, gitu ya Mbak Triana. Oh, keren Saya banget. sama ada mau menambahkan Kak? Mungkin aku tadi pertanyaannya dari Mbak MH kali ya, gimana menumbuhkan mood menumbuhkan mood nulis, karena kan mau nulis tapi moodnya naik turun dan kadang-kadang mungkin punya satu cerita tapi nggak selesai gitu ya. Apalagi mungkin Mas Adam awalnya memang sebenarnya nggak terlalu minat nulis gitu, tapi akhirnya pun jadi menulis dan punya karya juga. Untuk menumbuhkan mood seperti itu dan tetap konsisten nulis tuh gimana, Mas? Sebenarnya gini sih, aku percaya mood tuh something yang sebenarnya bisa berpengaruh, cuman nggak berarti kalau mood kita down selesai gitu. Kayak sebagai contoh, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah kalau moodnya lagi down ya udah relax aja dulu, nonton film atau apa, itu bisa jadi solusi mungkin. Tapi hal lain yang paling penting itu adalah ini sih sebenarnya, mungkin ini agak cheesy banget tapi mungkin menemukan tujuan menulis kali ya. Kayak sebagai contoh di Fakultas Hukum sekarang, aku lagi aktif dalam kegiatan kepenulisan juga, di mana kita menulis berbagai isu-isu sosial politik. Nah, kenapa aku join itu? Karena aku percaya gitu. Oh, kalau misalnya gue nulis di sini, gue percaya bahwa ini bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Atau at least buat advokasi ini bisa berjalan gitu. Bisa bermanfaat lah untuk sesuatu. Dan karena tujuan itu merupakan tujuan yang kuat gitu, emang motivasi yang mendasar dan kuat, terlepas dari moodnya bagaimana, itu pasti bisa nemuin gitu cara untuk tetap menyelesaikan tulisan kita. Jadi sebenarnya menurut aku salah satu hal yang paling penting juga beranjak dari tujuan kita menulis sih. Kita menulis sebenarnya buat apa gitu. Kalau misalnya emang tujuan menulis kita nggak sekuat itu, ya mungkin akan gampang terpatahkan gitu. Tapi aku percaya bahwa setiap orang akan menemukan dan bisa menemukan tujuan menulis mereka sendiri yang kuat. Mungkin seperti itu sih Mbak. Jadi menurut aku penting untuk dipikirin mengapa sih kita menulis gitu. Karena kalau kita emang start with a strong why, kalau kita mulai dengan mengapa yang kuat, itu
hal-hal seperti mood dan sebagainya itu akan bisa teratasi dengan cukup mudah sih. Oh iya, aku juga mau menyarankan kalau misalnya emang nggak mood, itu yang aku lakuin biasanya aku tetap tulis aja gitu, kayak ya udah nulis sepahit-pahitnya tulis lah gitu, sepahit-pahitnya nulis. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya kalau misalnya kita nulis meskipun jelek awalnya, itu udah kebentuk tulisannya. Dan sebenarnya kerja kita nantinya ketika mood kita udah baik, itu tinggal dikit gitu, kita tinggal perbaiki wording, kayak kalimat-kalimat yang nggak nyambung dan bridging-nya kurang enak tinggal kita perbaikin. Karena kan tinggal hal-hal kayak gitu ya. Tapi ya kalau kita nulis meskipun pahit gitu ya kerja kita nanti tetap akan lebih mudah sih ke depannya gitu. Mungkin itu sih beberapa hal yang bisa aku share ya. Keren. Karena sebagai bukan penulis pun kadang-kadang nulis ya buat buat caption Instagram, kali-kali nanti ada foto yang bagus bisa kasih caption. Tapi terus karena tulisannya jelek kadang-kadang kan kita hapus aja semuanya, aduh nggak bagus banget gitu. Padahal udah nulis panjang-panjang gitu. Tapi ternyata itu membantu ya, karena kita tulis aja berarti kerangka tulisannya sebenarnya udah terbangun ya Mas Adam ya. Iya, betul. Itu kalau dari Mbak Caca sendiri mungkin ada tips lain, Mbak? Menurut aku sih tadi yang Adam bilang udah bagus banget. Jadi mungkin aku bisa nambahin salah satu contoh juga aja ya. Jadi berbicara tentang kayak why gitu ya, kenapa aku menulis. Ya itu aku mungkin bisa narik dari pengalaman aku sendiri. Jadi waktu aku kuliah itu aku memang sangat terlibat gitu ya di isu-isu sosial politik gitu seperti Adam sekarang. Dan salah satu isu yang aku benar-benar concern itu adalah isu kekerasan seksual. Nah, di isu kekerasan seksual itu kan isu yang kayak masih entah kenapa gitu ya, walaupun itu penting, tapi kan masih banyak orang-orang yang kontra gitu terhadap undang-undang yang lebih melindungi korban itu sendiri gitu. Dan waktu di kuliah aku ngalamin banget gitu, aku udah coba bikin kayak analisa gitu ya, udah bikin kajian panjang-panjang gitu yang ngejelasin kekurangan peraturan sekarang dan lain-lain, tapi kok itu masih nggak masuk ya gitu. Itu tuh aku sempat kayak frustasi juga karena itu. Nah terus akhirnya aku menemukan bahwa ternyata ada loh kayak cara-cara lain agar kita bisa mempropagandakan isu-isu yang kita concern gitu. Jadi aku waktu kuliah itu aku udah coba jalur ilmiahnya gitu ya, kayak yang formalnya yang memberikan rekomendasi gitu ya. Aku waktu itu rapat sama Komnas Perempuan LBH APIK gitu untuk rancangan rekomendasi undang-undangnya. Terus akhirnya sekarang setelah aku lulus, aku mencoba strategi lain gitu ya, itu dengan mencoba memasukkan isu-isu yang aku pedulikan di dalam tulisan-tulisan fiksi. Jadi contohnya tuh kayak di Fallen for You, itu kan tadi Mama sebut ya kalau sebenarnya ini aku tulis tuh di waktu aku SMP. Nah, tapi karena aku revisinya itu setelah aku lulus kuliah, itu akhirnya aku menyelipkan gitu. Ada satu bab di sini yang juga membahas soal isu kekerasan seksual gitu, bagaimana itu berdampak kepada korbannya gitu ya. Bagaimana sih cara kita sebagai bagian dari masyarakat itu bisa bergandengan tangan dan membantu korban. Jadi kayak ada hal-hal tersebut yang akhirnya aku selipkan gitu. Jadinya fiksi itu nggak melulu soal kayak hayalan gitu ya, fantasi yang benar-benar jauh dari kenyataan gitu. Tapi sebenarnya di dalam fiksi ini kita juga bisa memperjuangkan hal-hal yang kita pedulikan gitu. Kita bisa memberikan suara di isu-isu yang kita peduli, yang benar-benar itu memang concerning gitu, yang kita ingin orang-orang lebih banyak yang perhatikan. Ini kan juga sama kayak 1984 yang 1984 gitu, yang George Orwell itu kan juga sebenarnya dia jatuhnya fiksi, tapi dia membahas soal isu pembungkaman dari masyarakat. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya juga bisa dicampur gitu di dalam fiksi. Keren banget. Jadi emang sebenarnya harus kita tahu dulu why kita tuh apa sih gitu. Kenapa sih kita nulis, alasan kita menulis tuh mau membaca ke arah mana gitu ya. Dan kalau kita punya tujuan seperti itu akan jauh lebih mulai menulis dibandingkan kita ngawang-ngawang aja gitu ya nulisnya ya. Oke, makasih banget. Mbak Piana, boleh nambahin dikit nggak Mbak? Boleh silakan Mbak. Boleh ya. Jadi buat teman-teman semua ya, salah satu tambahan why nih gitu. Apalagi sekarang kita tahu bahwa ya di tengah pandemik ini rasanya berita-berita kehilangan banyak ya Mbak ya.
berita-berita kehilangan banyak, kemudian kita juga nggak tahu usia kita gitu. Dan salah satu alasan yang menurut saya seharusnya seseorang yang tidak pernah merasa aman dengan amal-amalnya itu termotivasi untuk menulis adalah menulis itu bisa menjadi insya Allah gitu. Ketika kita ikhlas menulis, ketika kita awali dengan basmalah, mudah-mudahan tulisan kita punya pesan-pesan yang baik, dan jika ada orang yang terbawa pada jalan kebaikan gitu ya, hijrah dari awalnya melakukan sesuatu yang kurang baik menjadi baik, atau melakukan sesuatu yang baik kemudian menjadi lebih baik lagi gitu ya lewat tulisan kita, mudah-mudahan itu bisa menjadi amal kita nanti gitu, tabungan menjadi keran-keran pahala. Dan semakin banyak buku yang kita tulis, maka insya Allah mudah-mudahan kalau dari buku ini mungkin ada pesan baik tapi kita tidak ikhlas ketika menulisnya gitu ya, barangkali dari buku yang lain ada pesan baik dan kita ikhlas ketika menulisnya. Mudah-mudahan makin banyak juga keran-keran pahala yang mudah-mudahan saat kita nanti berada dalam dekapan tanah gitu ya, itu bisa menjadi penambah berat gitu ya langkah kita ke surga gitu. Jadi ini salah satu yang bisa menjadi motivasi. Dan teman-teman nggak usah ragu ya, ada penerbit Republika, kemudian juga sekarang banyak platform ya Mbak, aplikasi, salah satunya aplikasi KBM App, dan teman-teman di situ bisa menulis ya apa saja yang teman-teman mau ya, dan sebelum misalnya diterbitkan ke penerbit buku cetak misalnya, teman-teman bisa coba dulu gitu ya untuk mengumpulkan pembaca gitu ya, dan niatkan saja karena Allah, niatkan karena Allah, sehingga tidak sakit hati ketika tidak ada yang membaca. Ketika ada yang membaca ya alhamdulillah. Jadi salah satu aplikasi kepenulisan, termasuk misalnya buku-buku Asma yang nanti juga akan diterbitkan oleh Republika, ada di sana ya, ada Nikah Tanpa Pacaran, Surga Yang Tak Dirindukan 3, bahkan buku-buku yang sudah tidak ada akhirnya Asma taruh di situ, Assalamualaikum Beijing, karena saya pikir ini tentang sakit, perjuangan nyata seorang muslimah yang sakit gitu, dan saat ini banyak banget yang membutuhkan kekuatan gitu kan, ada yang sakit, ada yang harus mendampingi yang sakit. Jadi silakan dilirik ya aplikasi-aplikasi, platform-platform kepenulisan, salah satunya KBM App tadi di Google Play Store ya, dan kemudian coba mulai menulis. Udah nggak ada lagi alasan sih kalau menurut Asma gitu ya, sambil nabung kan ya, ngirimin naskah yang sudah selesai bisa dikirim ke Republika gitu ya, yang lainnya teman-teman bisa coba sebagai latihan menulis di sana. Oke, terima kasih Mbak Asma tambahannya, dan itu dia apa penting banget ya sebenarnya sebagai penulis pemula, apalagi ya kita tuh kan kadang-kadang butuh feedback gitu ya Mbak Asma ya, dan feedback dari pembaca itu penting banget buat kita, apalagi kalau misalnya kita punya teman ataupun sahabat atau mungkin orang tua atau saudara gitu ya, bisa membaca tulisan kita terus kasih feedback, itu bakal jadi masukan yang bagus juga supaya tulisan kita makin bagus gitu. Dan sekarang banyak platform juga, itu bisa juga jadi masukan, dan salah satunya sebenarnya mungkin dikirimin ke penerbit, editor juga sebenarnya itu juga tugas dari editor, memberi masukan supaya tulisannya lebih bagus. Tapi kadang-kadang kan kalau kirim ke editor kita butuh kekuatan yang lebih gitu ya, keberanian yang lebih gitu ya. Dan cara-cara yang Mbak Asma tadi sarankan itu bisa banget dicoba buat teman-teman yang baru pertama kali menulis gitu. Semoga tadi jawaban dari Mas Isa, Mbak Asma, Mbak Caca, terus sama Mas Adam juga bisa menjawab ya tiga penanya kita, Hikmatun, Sensei, dan MH. Lalu mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat, udah banyak banget. Mungkin nggak bisa kita baca satu-satu ya sampai selesai, karena ini banyak banget. Coba kita dari Kak Nurul Azizah mungkin ya, buat Ayah Isa. Ayah, bukunya keren banget. Itu risetnya gimana ya? Ngerinya tuh sampai ke pembaca, bikin penasaran gitu. Gimana Ayah Isa nih risetnya? Jadi buku novel Tuhan Kenapa Kau Memberiku Wajah ini, sebetulnya memang awalnya itu karena saya nonton National Geographic kan. Nah saya bilang ini bagus. Terus saya waktu itu buat edukasi, saya bikin cerpen. Dari situ saya bikin cerpen untuk menunjukkan lo bisa loh dari cerita future kemudian jadi jadi tulisan. Nah ketika saya bagiin yang cerpennya itu, banyak yang bilang aduh kelanjutannya gimana, nasibnya nih gimana, orang pada mau tahu gitu. Terus saya juga lihat di situ juga nggak ada kelanjutannya gitu. Nah, kalau yang bab satunya itu benar-benar ibaratnya non fiksi sebetulnya, tapi ditulis dengan cara fiksi dan filmis gitu. Nah, akhirnya bab 2 itu baru menghayal, imajinasi, tapi ditambah dengan riset. Jadi makanya saya riset, risetnya semuanya saya nonton rata-rata, saya nonton ini
Pertama riset saya lakukan dengan nonton dokumenter. Jadi yang adegan yang ada orang yang waktu sebelum 9/11, sebelum ada yang September nabrak di Amerika itu, ada orang yang di situ visualisasinya bagus banget gitu loh. Bagaimana layar itu penuh dengan jumlah pesawat, ada ribuan pesawat, sehingga ketika ada yang dibajak mereka tuh bingung gitu. Nah, saya ambil satu, terus ada ini jadi bab ini. Baru akhirnya kemudian saya mulai tumbuh penasaran, saya riset lagi. Bush waktu itu ngapain ya? Oh, Bush waktu itu di sini, Bush itu. Akhirnya menjadi bab yang menurut saya menarik karena bab itu cut to cut. Jadi kejadiannya sama, satu dari sudut pandang pramugari yang pesawatnya ditabrakin ke dalam gedung Wall Street. Terus Bush, kemudian ini, jadi semua saya gabung tuh dengan dari mulai kejadian di Irak, kemudian ini dan semua saya terapin tentang plot twist. Jadi yang tadinya National Geographic mulai saya buat fiksi. Jadi kalau tadinya begini, karena kenapa akhirnya saya jadiin fiksi? Karena kalau saya ngambil National Geographic full dengan sudut pandangnya si tokoh itu, nanti saya harus bayar royalti ke dia, jadi haknya mereka. Akhirnya nama saya rubah. Kemudian saya mulai nambah tokoh anaknya Saddam Hussein itu sebagai tokoh yang tokoh juga utama, jadi bolak-balik, jadi banyak yang khayalan. Itu menarik banget. Semua orang yang baca itu ya alhamdulillah ya, merasa risetnya kuat, terus merasa terlibat kayak nonton film gitu, karena memang gabungan dari banyak visualisasi. Saya mungkin nonton sekitar 5 sampai 6 dokumenter, kemudian 2 sampai 3 film untuk menyimpulkan ya bahwa semua itu sesuai dengan tempatnya. Termasuk saya nanya teman-teman dari sastra Arab, orang Arab tuh ngomong gini wajar gak bahasanya, kayak gitu-gitu. Jadi riset bahasanya saya teman-teman sastra Arab saya tanya, kalau sejarahnya udah saya buat dari yang itu, setelah itu saya pastikan lagi di Wikipedia. Makanya kan Fadlizon baca komentarnya risetnya pasti kuat nih. Terus Fadlizon, kemudian Fahri Hamzah, dan waktu kita cek dia benar-benar baca. Berarti for them is like dia juga dapat sesuatu gitu, karena ini cerita pace-nya cepat. Nah, ini sebetulnya satu hal yang teman-teman perlu ingat. Kelemahan saya penulis, saya nggak bisa berlama-lama dengan kata-kata seperti Asma Nadia. Makanya saya bilang gini, Asma itu bisa bikin cerita, ada orang duduk dua, lihat-lihatan, itu bisa jadi cerita. Suara hati dia atau apa, itu bisa. Kalau saya nggak mungkin bisa. Akhirnya gimana supaya saya ceritanya menarik? Ketika ada orang dua hadap-hadapan, saya taruh ular di depan. Baru pas ada ular, yang satu ngelawan ular, yang satu loncat, ada peristiwa, ada action, baru saya bisa buat. Setelah itu saya ngasih masukan tentang ular. Yang satu misalnya bilang, ularnya kepalanya nggak lancip, berarti nggak berbisa. Yang satu lagi bilang, kepala nggak lancip, yang nggak berbisa juga ada. Ular kobra palanya bulat tapi berbisa. Jadi makanya mendingan kalau ada ular kita nggak tahu, anggap aja berbisa, bunuh. Nah, dari dialog-dialog itu ada pengetahuan saya masukin. Jadi saya itu gitu, ada adegan dan selalu ada ilmu tambahan. Jadi insya Allah nggak mungkin ada karya saya yang orang baca nggak dapat ilmu. Kenapa? Karena saya sendiri harus mencari ilmu untuk membuat karya itu gitu. Jadi selalu saya membebankan diri, karya saya harus ada ilmu, ada masukan, termasuk di Anak Selingkuhan Papa. Orang baca itu ngerti konsep DNA, ngerti konsep ini, ngerti konsep darah. Selalu ada masukan-masukan itu, termasuk konsep-konsep lain. Nah, bisa jadi teman-teman bisa lihat kalau itu novel politik jelas, tapi cewek perempuan pun baca itu seru. Tuhan kenapa kau memberiku wajah ini? Saya berani ngomong gini, kalau teman-teman baca novel itu terus gak dapat apa-apa, bilang saya kembaliin uangnya. Saya nggak takut. Kenapa? Pasti yang dibilang nggak wajar yang ngomong nggak dapat apa-apa. Sorry to say, but I'm very confident about that novel gitu. Nah, akhirnya ketika saya bikin novel tentang selingkuhan pun itu banyak banget ilmunya, ilmu tentang warisan, ilmu tentang hukum, ya DNA ke saya dan lain-lain. Ya gitulah kurang lebih. Jadi emang riset itu penting karena saya tidak mudah percaya sama orang, saya nggak permudah dengan sosial media, saya biasa cari data, basic saya juga wartawan, itu ke bawah. Jadi kayak misalnya dulu ada saya kerja di perusahaan Jepang, koran Jepang. Dia bilang, kapal jalan Pak jam 7. Bener nggak jam 7? Bener.
udah dilepas gak talinya, sampai kayak gitu detailnya. Sampai saya telepon ke orang di pelabuhan, Pak, kapal bantuannya di jalan, Pak. Udah dilepas, Pak. Udah. Bapak lihat sendiri gak? Ini saya lihat sendiri kapal lagi jalan. Baru kita tulis beritanya. Jadi benar-benar udah terbiasa dengan fakta, gitu ya. Thank you. Jadi riset itu sebenarnya bisa dari mana aja ya, dari nonton film dokumenter atau bahkan mungkin ngecek fakta-fakta lagi di Wikipedia atau berbagai buku lain gitu. Karena ya. Gini, riset dokumenter pun sudah hasil riset. Jadi kan dokumenter itu ibaratnya dia sudah meriset dari puluhan riset, diambil intisari. Jadi kalau kayak National Geographic itu dari riset. Terus kemudian kalau misalnya kita nonton Netflix dokumenter yang ngomong profesor-profesor, kayak kita nonton film apa tentang Romawi atau apa yang ngomong profesor-profesor dari universitas populer. Jadi udah nggak usah khawatir dengan data yang mereka omongin gitu. Jadi itu asal jangan dari film ya. Kalau dari film itu film itu sudah fiksi. Jadi udah nggak boleh jadi patokan. Tapi buat ketika kita nulis boleh dari film. Tapi setelah itu untuk detailnya kita pastiin lagi. Misalnya kayak gitu. Nah makanya kalau kita baca banyak, kayak saya nonton film Viking, tiba-tiba ada adegan perahu dilewatin hutan. Saya tahu itu kejadiannya di Viking, tapi itu kejadian dari Fatih ketika mengalahkan Konstantinopel. Terus ada kejadian pakai katapult. Saya tahu tahun itu belum ada katapult, itu ngambil dari ini. Jadi dari situ kita tahu ini ada fakta sejarah tapi disatukan di film itu. Jadi makanya kalau film jadi bahan riset nggak bisa, karena itu sudah fiksi, walaupun film sejarah. Oke, terima kasih banget jawabannya Mas Isa. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin ya dari Kak Yadi Tanjung Pinang. Setiap anak kan bakatnya beda-beda ya. Jadi gimana supaya anak-anak itu bisa nulis dan melakukannya tuh dengan enjoy dan seneng? Ya, budaya jawab ya? Yap. Ya, setiap anak bakatnya memang beda-beda, tapi kan kita juga setiap kita nggak tahu, bahkan kita sendiri kadang-kadang nggak tahu sebetulnya kita bakat apa enggak sih, kita bisa apa enggak sih gitu, sampai kita melakukannya gitu, dan nggak cuma melakukan sekali gitu, tapi memberi kesempatan berkali-kali. Maka yang dilakukan orang tua adalah untuk hal-hal yang baik gitu, dekatkan saja dulu, misalnya supaya anak suka menulis ya dekatkan dulu dengan buku gitu kan, karena itu kan dasarnya gitu ya. Biasanya anak-anak yang suka menulis diawali dengan mereka gila membaca dulu gitu. Dan soal membaca ini hal yang sangat baik, tidak terbantahkan gitu ya, kecintaan mereka atau membangun tradisi membaca sebelum tradisi menonton, apalagi sekarang sudah tradisi pegang handphone gitu ya, itu terbangun gitu. Sekarang saya kira harusnya orang tua, apalagi kalau anaknya masih kecil gitu ya, daripada supaya anaknya nangis dikasih handphone terus biar orang tuanya juga asik gitu ya, WA gitu ya, atau lihat-lihat apalah gitu ya, YouTube dan sebagainya gitu. Kenapa kita nggak kasih buku kemudian orang tuanya membacakan gitu ketika mereka masih kecil, sehingga terbangun dulu gitu. Karena kalau budaya membacanya sudah terbangun nggak masalah gitu, setelah itu mereka suka nonton mereka tetap gitu. Ada hal-hal yang saya bisa ngobrol sama Caca sama Adam, mereka lebih suka versi bukunya gitu karena begini gitu. Tadi juga ada Mbak Widi tadi bilang, Mbak Asma saya tetap lebih suka versi bukunya gitu ya, dari novel-novel yang difilmkan, novel-novel Mbak Asma yang difilmkan. Jadi itu gitu. Jadi jangan langsung memvonis misalnya anak saya nggak suka baca gitu. Bentar nih, nggak suka baca atau bundanya belum menemukan cara mendekatkan buku ke anak-anak. Kemudian koreksi diri juga gitu. Kira-kira kita ingin membangun kebiasaan membaca, tapi kita sudah menghidupkan lingkungan cinta membaca nggak gitu. Bagaimana anak-anak kita suka membaca kalau ayahnya cuma pegang handphone, orang ibunya cuma nonton infotainment gitu ya. Pasti anak-anak kita jauh gitu, susah gitu. Kecuali ada sesuatu di luar sana ya, teman baik mungkin yang menularkan hobi itu gitu. Tapi seharusnya sih dari rumah gitu. Jadi pastikan dekatkan dulu gitu ya hal-hal yang baik, beri mereka kesempatan dulu, kemudian ngobrol gitu ya, cari cara lah gitu. Seperti tadi Asma cari cara kalau ke Adam begini gitu, kalau ke Salsa begini gitu. Sampai akhirnya itu Caca sama Adam kita pikir, saya sama Ayah pikir ya Adam akan terlambat belajar membaca. Caca 4 tahun sudah fasih gitu, tapi ternyata enggak kok. Adam kemudian mengejar, dan waktu itu selain kami mendekatkan buku, sebelumnya mereka usia 2-3 tahun buku huruf-huruf yang plastik-plastik itu Mbak, itu kita beli, kita masukkan toples, itu jadi bagian dari permainan. Jadi misalnya, ayo duluan siapa nih, Caca sama Adam cari huruf A gitu, mereka cari gitu. Nanti kan hurufnya juga warna-warni, itu juga pelajaran warna gitu. Tapi mereka bermain gitu. Jadi yang penting adalah kita boleh orang tua mendekatkan semua hal-hal positif, tapi nggak boleh memaksa. Kalau nggak baca ayah hukum nih, nah itu nggak boleh.
Tapi yang boleh kalau udah selesai baca ini bisa menceritakan ulangnya lebih bagus, nah itu ayah kasih hadiah gitu. Ya, saya biasanya sama ayah lewat dongeng dulu. Jadi kita dari dongeng, kemudian kita mulai membacakan buku. Dari membacakan buku, ya tadi saya tinggal-tinggal gitu ya, sampai anak-anak, aduh kayaknya gergetan gitu. Itu sih Mbak. Oke. Aku lanjut ya karena udah mau 3:30 juga. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Mbak Junaiti. Assalamualaikum, bagaimana strategi nulis sekali langsung jadi? Biasanya kalau nulis itu suka setengah-setengah, mau nerusin di waktu lain lupa dan bingung mau kemana alurnya. Ayo, siapa nih yang mau jawab? Ini Caca aja dulu deh ya. Caca and Adam. Ya. Yang pertanyaan tadi Caca Adam boleh jawab dari sudut anak gitu loh. Oke, Dam mau duluan, Dam? Duluan. Iya, mungkin aku sebelumnya mau nambahin dulu aja kali ya yang dari Bunda sama Ayah tadi. Aku pengen bahas aja karena tadi kayaknya masih ada yang kelupaan. Jadi secara ya Bu, itu satunya tuh permain apa namanya? Sorry banget, itu unstable. Halo, kedengaran nggak ya? Kedengaran. Iya, internet aku agak unstable. Iya, jadi salah satu cara agar kita akhirnya berlatih gitu ya untuk mencoba menghubungi untuk menulis itu adalah dengan ada game namanya cerita bersambung gitu. Jadi cerita bersambungnya itu kita akan rolling gitu ya. Satu orang akan satu kalimat gitu. Misalnya aku bikin mungkin bisa dicontohin ya Maya. Saya aku bikin dia sedang mencuci piring. Terus habis itu Ayah boleh dilanjutkan. Ya, tiba-tiba sesuatu mengagetkan keluar dari sink tempat ia mencuci. Mama? Aku tersentak, tanganku gemetar, dan piring di tangan serta gelas tiba-tiba jatuh dan pecah. Adam? Tidak menyangka bahwa pada dasarnya dia masih ada. Siapakah dia? Itu dia siapa? Jadi yang ada di sini apa? Iya, jadi siapa dan? Iya, itu kok tiba-tiba jadi ada orang nongol dari tempat cuci piring. Enggak, dia jadi bisa ya. Dia itu bisa makhluk yang aku benci ya. Jadi itu salah. Ternyata Queen ularku yang hilang. Dilakukan gitu ya. Iya. Jadi dari contoh itu aja itu udah membuat kita untuk melatih kreativitas gitu. Karena pada dasarnya kan setiap kita mengucapkan satu kalimat, mungkin secara pribadi kita udah mikir kan kayak ini ceritanya mau dibawa kemana. Tapi kemudian dengan Adam nanti nambahin, Ayah tadi nambahin tiba-tiba di sink ada apa, Adam tiba-tiba ada orang yang nongol, dengan begitu aja itu akhirnya udah membuat kita lebih kreatif lagi dan mencoba untuk lebih fleksibel gitu dalam pendekatannya. Jadi itu merupakan salah satu contoh lainnya yang melatih kita untuk menulis gitu ya, dan itu men-trigger kreativitas kita. Oke, lanjut ke pertanyaannya tadi. Yang pertama apa ya? Kreativitas. Pertanyaannya gimana kalau supaya kita kalau nulis tuh langsung jadi gitu, nggak setengah-setengah, karena kadang-kadang lupa kalau setengah-setengah lupa, terus pas mau nulis lagi hilang kemana alurnya tuh lupa. Gitu. Oh gitu. Ya sebenarnya kan kalau cara menulis itu kan berbeda-beda ya. Cuma memang aku secara pribadi itu benar-benar dibantu dengan membuat kerangkanya terlebih dahulu gitu. Jadi jadi proses menulis aku tadi kan Mama mention ya kalau misalnya hampir 400. Caca nggak stabil lagi ya? Atau di Bunda aja? Stabil. Nah itu kerangka, untuk bikin kerangka yang bagus ada di buku Cara Mudah Menulis Novel. Mulai iklan masuk. Jadi misalnya aku lagi nggak kedengeran, Cah. Kedengeran nggak sih? Soalnya emang agak unstable. Kedengeran nggak ya? Ya, sekarang kedengeran, tadi nggak. Oke. Hilang lagi suaranya. Cah, mendingan pindah ke Bunda aja, Cah. Mungkin disambung Mas Adam dulu kali ya, gimana?
Gimana caranya supaya kalau nulis tuh nggak setengah-setengah, dan karena kalau setengah-setengah terus mau lanjut lagi tuh kita lupa mau alurnya mau gimana. Iya, aku agak insecure nih soalnya koneksinya jelek. Sekarang Ayo udah ke bisa Mama belum? aja yuk, Udah Caca ke kelihatan? Mama aja yuk, deket Mama. Aku ke Mama. Ya udah deh, Dam, jawab dulu, Dam. Aku sambil Oke, ini suara aku nggak putus-putus kan ya? Enggak, Dam. Lancar. Kemenangannya terputus-putus, Dam. Lancar ya? Oke, lancar ya. Sebenarnya ini sih, sebenarnya kurang lebih sama kayak yang dibilang Caca. Kerangka itu membantu. Kayak aku sebelum menulis, itu selalu bikin breakdown yang jelas dulu. Ini breakdownnya ini breakdownnya ini, sampai akhir gitu. Jadi di otak aku udah bayangin alurnya kayak gini, breakdown bahasan-bahasannya ini aja, dan itu biasanya membantu. Dan sebenarnya menurut aku menulis tuh nggak harus sekali jadi sebenarnya. Jadi mungkin yang perlu diubah bukan itunya gitu, karena menulis emang menulis nggak meant buat sekali jadi gitu. Tapi mungkin yang perlu diubah adalah lupanya itu sebenarnya. Karena aku merasa menulis itu proses yang bagi beberapa orang yang cukup panjang dan umumnya cukup panjang. kan gue Jadi ya begitu sih, paling bagaimana caranya aja biar nggak lupa dan bikin kerangka di awal agar bisa tetap berlanjut gitu pembahasannya. Mungkin dari aku kayak gitu sih. Coba lanjutin aja tadi. Jangan bilang Caca kayak kakak adik ya. Karena kalau bilang Caca kayak adik, bundanya seneng, tapi Caca berarti bilang tua gitu. Itu namanya pujiannya bersayap. Nah, ya Caca lanjut. Oke, iya jadi ibu dan anaknya ya. Ya, jadi sebenarnya mirip ya sama Adam. Kalau dari aku sih pada akhirnya yang membantu aku untuk nulis tuh dengan aku udah tahu dari awal sampai endingnya itu akan seperti apa gitu. Mungkin nggak semua penulis bisa relate ya dengan itu. Tapi kalau aku secara pribadi itu butuh struktur itu gitu. Jadi sekasar misalnya aku bikin awalnya, oh ini di breakdown aja jadi 15 bab dulu gitu ya. Dari awalnya begini, pertengahannya konflik utamanya begini, nanti endingnya akan seperti ini. Itu nanti pasti seiring dengan aku menulis akan bertambah-tambah lagi gitu ya ide-idenya. Tapi dengan ada kerangka itu, seenggaknya aku udah ada strukturnya gitu. Udah tahu kalau misalnya, oh ini sekarang karena konflik utamanya ini, aku udah harus nyebutin, udah harus kasih sneak peek dari awal. Jadi itu benar-benar membantu banget sih untuk prosesnya. Jadinya ketika kita lagi kayak misalnya hilang mood atau apa, tapi kita ada catatan-catatan itu yang benar-benar bantu gitu. Sekarang aku sampai di titik kadang-kadang kepikiran kayak dialog gitu. Ya udah aku langsung tulis aja dialognya, kayak walaupun itu aku belum nulis bab tentang itu, tapi aku tahu akan ada dialog itu, dialognya bagus. Ya udah itu aku catat dulu di HP. Jadi hal-hal kayak gitu sih. Jadi bagaimana cara kita bisa mendokumentasikan semua ide kita gitu di saat itu masih fresh gitu. Itu ada yang nanya tuh, kalau selingkuh dari outline-nya boleh nggak? Maksudnya gimana sih? Jadi menyimpang selingkuh. Aku kira kayak kalau cerita selingkuh outline-nya gimana? Iya. Selingkuh dari outline. Boleh aja sih, dalam arti ide awal kita kan belum tentu akan jadi ide terbaik kita gitu kan. Seiring dengan kita misalnya diskusi gitu, kayak misalnya aku sekarang sering diskusi sama Mama, ini itu terlalu banyak kita menemukan penulisan dari Caca. kita menemukan detail-detail yang pada akhirnya oh ternyata ini gak make sense kalau misalnya kayak gini, harusnya lebih ke arah sini. Tapi seenggaknya dengan ada outline awal itu fungsinya tuh untuk nge-guide kita aja. Pada akhirnya itu tetap bisa di-improve, kan belum diterbitin juga kan, jadi masih bisa diedit, masih bisa di-improve. Tapi dengan ada outline itu lebih ngebantu kita on track aja sih. Oke, jadi memang sebenarnya punya outline itu penting banget, dan sangat penting ketika kita bawa, kalau misalnya nggak lagi pegang HP, kalau ada pensil sama pulpen tuh bisa kita tulis langsung ya. Jadi masih fresh idenya, jadi nanti tinggal ditaruh aja di komputer atau gimana gitu, dan itu nggak hilang gitu ya, Mbak Caca. Mbak Triana, saya pengakuan sebentar bahwa Asma Nadia tidak pernah, saya 72 negara traveling. Saya tidak pernah menulis kecuali untuk Resonansi Republika setiap Sabtu ya, itu iya gitu. Tapi di luar itu saya tidak pernah menulis cerita kecuali program Writers in Residence yang saya tinggal selama misalnya berapa bulan gitu ya.
Tapi kalau enggak saya nggak pernah menulis. Jadi saya biasanya entah saya taruh dalam pencatatan perjalanan itu dalam notes gitu ya, sehingga kemudian saya emailkan gitu. Jadi saya punya satu email yang isinya tuh data semua gitu loh. Jadi one day saya perlu, kadang-kadang saya rekam juga gitu. Saya ke sana gitu. Jadi buat teman-teman tadi yang Salsa bilang udah benar sih gitu. Jadi memang, dan Adam juga bilang ya tulisan itu nggak selalu sekali jadi gitu. Cuma kalau ada ide-ide baru yang yang mengundang kita untuk menyimpang gitu ya dari ide awal atau dari outline yang sudah dikerjakan, tanyakan dulu gitu ya, amati dulu apakah ide ini lebih baik dari ide yang kemarin. Kalau iya, tampung, ya akomodir. Kalau misalnya enggak, simpen buat nanti cerita berikutnya. Jadi, tapi sebenarnya jadi kecepatan kita untuk menangkap ide itu ya, pakai media apapun, pakai notes, pakai tadi voice notes, pakai tulisan, itu penting banget ya. Mama kalau lagi ngarang lagu di voice note ke WhatsApp kita, kadang-kadang bingung kirain ada apa gitu ya. Yang saking pentingnya tuh harus voice note, kayak mama nggak kuat ngetik, ternyata itu lirik lagu. Kadang-kadang kan kalau lagu tuh nada kan, nadanya tuh hilang gitu. Jadi mereka jadi saksi nih, kayak misalnya lagu yang Mampukah Aku yang jadi OST kedua di film Surga Yang Tak Dirindukan gitu kan, yang 3 gitu. Itu udah anak-anak udah denger duluan versi jelek dari bundanya, perubahan nadanya gitu ya. Karena saya takut lupa, saya rekam di handphone. Oke, itu bisa banget diterapkan nih ke teman-teman sobat-sobat Republika yang lagi nulis dan mau menangkap ide yang berkembangan di mana-mana. Kalau tiba-tiba hinggap harus ada yang namanya cepat. Kalau merasa ngetik atau nulis itu lama, voice notes di handphone bisa dimanfaatkan ya Mbak Asma ya. Mbak Triana, tadi ada satu keluarga, ada satu bunda yang bertanya, kayaknya anaknya juga sudah nulis, sudah 2 anak kalau nggak salah yang nulis, dia sendiri sudah nulis 1 buku. Nah, ini bisa diterapkan nih kalau pengen membentuk juga keluarga yang suka membaca dan menulis, barangkali bisa gitu ya, kayak kami di rumah itu saling cerita tentang ide. Jadi kalau saya punya ide dari dulu, dari Salsa umur 8 tahun, 9 tahun, dia udah pernah dengar ide itu gitu ya, dan kemudian setelah Salsa gede sekarang gitu, kalau saya angkat lagi, dia malah bisa menambahkan detil-detil yang lebih menarik. Nah, dengan begini gitu ya, kita juga punya istilahnya, kita minjam memori anak-anak, memori suami gitu ya, untuk ide cerita yang kita rencanakan one day akan kita tulis. Anaknya juga bisa nuntut 10% ya, Ma? Ada yang nanya, Dam, nulis anak-anak, usia nggak anak-anak, pendekatan bahasanya beda, gimana tuh Dam? Mungkin kalau itu lebih ke ini sih. Gue ngambil alih moderator. Iya, mungkin untuk itu sebenarnya nggak untuk anak-anak doang sih. Cuman setiap apa yang kita tulis, kita posisikan diri kita sebagai pembaca aja sih. Misalnya kita targetkan ini emang untuk anak-anak. Ya udah, anggap kita anak-anak dan kita membaca itu, apakah itu akan membuat kita senang, apakah bahasanya sudah cukup mudah dimengerti, dan sebagainya. Itu berlaku buat semuanya sih, bukan hanya untuk anak-anak, tergantung target pembaca kita siapa. Menurut aku penting untuk memposisikan diri kita sebagai pembaca yang hendak membaca tulisan kita dan menyesuaikan sih. Sebenarnya mungkin itu tips simple dari aku sih. Jawabannya kelas. Bunda bisa nambah. Kelas berapa ya? Ya, Oke, lanjut. terima kasih itu dari pertanyaannya Mbak Nurul Azizah ya. Gimana caranya nulis novel untuk anak-anak di usia yang nggak anak-anak. Mungkin ada tambahan dari Mbak Asma atau Mas Isa atau Mbak Caca, gimana sih cara Kalau nulis tambahan saya yang penting novel? adalah bacalah, belilah buku novel Tuhan Kenapa Kau Memberiku Wajah Ini. Seriously, kalau teman-teman baca novel itu, teman-teman akan belajar riset, belajar plot twist, ada teknik plot twist sedikit diterapkan di situ, kemudian belajar cut to cut, terus belajar membuat bagaimana sebuah cerpen yang terpisah tapi dimasukin ke novel tapi nyambung gitu. Jadi kayak novel berderet, tiba-tiba ada satu bagian yang kayaknya sama sekali berhubungan, tapi itu penting untuk baca kelanjutannya. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari situ. Tapi kalau teman-teman mau belajar novel tentang bagaimana membuat ending-ending yang menarik, gantung, yang buat sukses di aplikasi, nah itu baca Anak Selingkuhan Papa. Dan dia POV 1313, walaupun sekarang saya nggak rekomen 1313, tapi itu cukup berhasil di aplikasi. Jadi saya hanya satu cerita itu sebulan langsung start. Sayangnya waktu itu KBMFB ditutup, jadi akhirnya saya hilang konsentrasi dan nggak ngelanjutin dulu gitu. Ayah, kalau untuk bentar ya, itu karya Adam. Itu karya Adam waktu SD. Nah ini menarik, Caca bikin cerita anak penangkap hantu, tapi ceritanya bentuknya kartun, jadi ada macam-macam hantu. Nah, Adam bikin anak penangkap hantu dalam konteks real, anak-anak kecil yang setiap ada isu hantu dia kejar justru.
Nah, judulnya ngambil dari Caca, ceritanya Adam, dan udah dilamar sampai 3 produser untuk difilmin. Cuman karena satu dan lain hal nggak jadi mulu ya, tapi artinya ceritanya diminatin. Kemudian Ya sebentar ya, terakhir ini kita sudah jadi loh dengan MNC Pictures. Sudah jadi sama MNC Picture lagi Ya, proses. kita doa Nah semua itu tangkap hantu. ini cerita hantu yang kalau dibaca anak-anak justru bikin mereka jadi berani. Makanya itu jadi proyek keluarga. Adam ide pertama, judul dari Caca. Saya nambahin cerita, Bunda nambahin cerita, akhirnya jadi proyek bersama. Ya, itu anak penangkap hantu. Nah kalau Fallen for You, Caca ini dulu pernah bikin cerita, kemudian dia istilahnya bukan nangis, saya ngambek, bilang, aduh ceritanya gue jelek gini-gini. Pas saya baca, ceritanya bagus banget, Ca, lu gila ini tulisan bagus begini, lu bilang jelek. Ini si Caca ini standarnya tinggi banget, dan saya bisa bilang Caca lebih berbakat menulis dari bundanya. Bunda tidak akan nggak, ini serius, tapi setelah saya analisa, ternyata karena ada darah saya juga di dalam diri Caca. Jadi makanya tulisannya lebih bagus. Tapi seriously, tulisan Caca itu dia pandai bermain kata seperti bundanya, tapi dia juga pandai memasukkan adegan karena Caca itu bukunya ampun deh, saya kadang-kadang dia ke Gramedia beli buku 1,5 juta, terus saya cuma bilang, Ca, tapi ini baca ya, minggu depannya habis. Kita malah, wah ini keluar lagi di 1 juta buat beli. Jadi baca buku cepet banget. Saya pernah kerja di Jakarta International School, jadi bus father. Jadi di bis itu, anak-anak ngomong, lu baca buku paling tebal lu berapa? Saya 300 halaman, saya 400, saya 200. Saya waktu itu masih kuliah, saya bilang, gila, gue aja baca buku tebal itu. Ternyata akhirnya anak saya, tanpa nggak sengaja itu jadi kayak dream gitu loh. Hebatnya gitu. Tiba-tiba anak saya bisa baca 300, 400 hanya dalam beberapa hari Harry Potter gitu. Dan dia jauh lebih kecil daripada anak-anak bule itu gitu loh. Jadi memang kadang-kadang dream juga perlu ya kayak gitu. Nah Caca bacaannya begitu banyak, kemudian bahasa Inggris semua lagi. Jadi kalau saya nulis, saya bilang ke Caca, sebetulnya lu lebih jago nulis buku-buku penulisan daripada gue. Karena bacaan lu tuh banyak banget gitu. Kalau gue banyak merefer ke film, which is film juga menurut saya itu karya tulis karena dimulai dengan skrip gitu loh. Jadi kalau untuk bercerita kita belajar dari film, tapi menuliskan dalam bentuk kata harus belajar dari novel. Nah Caca ini bacaannya banyak banget gitu loh. Jadi kalau lo nulis tadi anak-anak dipuji, kayaknya bundanya kurang dipuji deh, kurang dapat pujian gitu bunda. Nah semua ini bisa terjadi karena ada Aswana dia. Kalau nggak ada ini nggak mungkin terjadi gitu kan bunda kan. Gitu. Nah tapi benar kayak Caca, Adam. Jadi Fallen for You, teman-teman akan lihat ya, ada hal yang beda dari cerita-cerita yang ditulis Caca. Beda, dia apa namanya, banyak adegan, dialog-dialognya. Nah yang satu perlu diingat, saya pernah nanya Caca, ini kalau saya sering dialog sama Caca, nanya, kalau tukasnya begini gimana, terus dia bilang gini, aku sih nggak pernah pakai question tag, nggak pernah pakai gituan ya. Dulu kita nggak nyebut question tag ya, karena istilah itu belum populer. Tapi ternyata Caca sama Bunda itu hampir nggak pernah pakai question tag. Tulisannya itu nggak pernah, misalnya dia tidak, aku nggak setuju, katanya nggak ada, itu nggak ada katanya. Selalu setelah sebagian besar setelah kalimat selalu kalimat baru yang menjelaskan kalimat di atasnya, tapi bukan tanya aku tukasnya ini kayak begitu. Coba baca deh buku Asma. Nah baru saya penulis-tulis berkelas rata-rata udah nggak pakai question tag lagi. Biasanya itu penulis pemula yang pakai question tag, pakai apa, dialog tag, sorry bukan question tag. Gitu. Nah Caca tuh nggak pernah, dari situ ya belajar, ternyata tulis tuh nggak pakai dialog tag ya kayak gitu. Caca tuh nggak pernah pakai gitu, Bunda juga nggak pakai. Saya kadang pakai, kadang enggak. Tapi saya menghindari untuk pakai, kecuali kalau kepaksa. Nah, banyak bisa dipelajari dari buku Caca, buku Adam, Bunda, dan tentu saja buku saya. Ada. Mungkin mau nambahin dikit aja, kalau terkait cara untuk menulis tulisan yang untuk anak-anak gitu ya, terutama ketika kita sudah gede, itu menurut aku emang kita harus memperkaya. Kita harus tahu sih kayak anak-anak tuh lagi sukanya tuh apa. Jadi kayak kalau aku pribadi kan aku kan masih suka kayak kartun atau mungkin serial-serial TV yang lebih anak-anak gitu ya, kayak Stranger Things tuh kan dia ada kekanak-kanakannya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bisa jadi referensi kita untuk lihat sebenarnya apa sih yang sekarang lagi menarik buat anak-anak. Makanya di buku Anak Penangkap Hantu yang paling baru tuh kan akhirnya jadi proyek kolaborasi gitu ya. Ada tulisan Caca, tulisan Mama, tulisan Ayah juga, dan dari situ emang aku banyak terinspirasi dari apa sih kayak tontonan-tontonan yang anak-anak juga gitu. Jadi dari segi tata bahasanya, dari segi apa ya, level of konfliknya gitu. Jadi hal-hal yang memang masih
emang bisa diterima untuk anak-anak gitu. Jadi mungkin ini ya, membangun lingkungan, Mbak. Jadi kalau kita pengen nulis buku anak ya harus punya cara bangun jembatan dengan dunia anak. Kalau kita pengen nulis buku remaja ya bangun jembatan gitu ya untuk berkomunikasi dengan anak-anak remaja. Saya pikir teman-teman penulis yang usianya udah 50-60 tapi masih bikin buku yang gaul banget gitu, itu karena mungkin ya mereka punya komunitas gitu loh yang mereka bisa ngerumpi tadi. Iya, sama kayak ketika aku menulis buku romantis, pada itu setiap aku ngetik itu aku bener-bener lagi nyetel satu lagu berulang-ulang yang menurut aku nge-capture mood dari bab itu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh bener-bener membantu sih. Oke, makasih banget penjelasannya, komprehensif banget dari semuanya ikutan jawab. Karena waktu kita udah sempit banget dan pertanyaan masih banyak, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari tadi kan kita ngomongin tentang bagaimana motivasi supaya baca gitu ya anak-anak. Terus nih Mbak Nelly Hasri nanya nih, gimana memotivasi anak agar aktif menulis? Karena sebenarnya anaknya tuh udah senang baca, tapi nulis cerita juga sih kadang-kadang, tapi tergantung mood. Tapi gimana supaya itu tadi anak tuh tertarik, atau mungkin kita ya pada dasarnya pembaca tapi tertarik untuk nulis, terutama mungkin buat anak-anak, karena kadang-kadang ya menulis itu kan butuh otak yang lebih aktif gitu ya dibanding sekedar membaca. Gimana Mbak Asma atau Mas Isa dalam menumbuhkan itu ke anak-anak juga? Yang jelas anak-anak tuh kompetitif. Jadi pertama kompetitifnya diajak. Misalnya itu anak-anak udah bisa nulis loh gini-gini, itu ngaruh loh. Kayak Caca, kenapa dia nulis? Karena dia diajak ke acara kepenulisan, diajak terus dilihat Faiz, dilihat kok Faiz bisa, gue enggak. Kok Faiz dipuji karena bisa nulis, berarti gue bisa. Kompetitivenessnya dibangun. Adam sering ikut kita acara, kita kumpul. Nah ini atmosfer yang kedua. Kita punya acara diundang bertiga, tapi itu anak kan nggak mungkin duduk sendirian di bangku ini. Kita ajak duduk. Dia mulai ada melihat bapaknya ngomong, ibunya ngomong, kakaknya ngomong, gue ngomong apa, belum punya karya. Akhirnya terbangun, wah gue harus punya karya juga biar kompak. Nah itu atmosfer. Jadi atmosfer sama kompetitifnya dibangun. Ya kayak gitu sih kalau saya. Bunda, Caca, Adam silakan tambah. Pada ngilang. Silakan Mbak Asma mungkin mau menambahkan. Dari Asma cukup sih Mbak gitu, karena ini juga ada acara lagi setelah ini ya. Mau mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah bergabung gitu ya, atau masih mau mungkin ngobrol sama Caca sama Adam ini, mungkin bundanya pamit duluan gitu ya. Tapi yang jelas semuanya butuh proses gitu, dan kalau kita ingin mengajak anak-anak membaca, tunjukkan juga antusias dari kita sebagai orang tua atau yang kakak gitu ya. Kalau pengen adiknya suka membaca, tunjukkan antusias yang sama terhadap buku gitu. Dan kalau buat tadi mungkin teman-teman, wah enak banget ya bisa beli buku 500.000, 1,5 juta. Tapi kami dari keluarga yang benar-benar awalnya amat sangat sederhana gitu ya, ngontrak sana ngontrak sini gitu ya. Pekerjaan juga ayah waktu itu masih honorer gitu, tapi salah satu yang membuat akhirnya memotivasi kami untuk wah kita nih harus jadi orang tua yang anak mau beli buku berapa aja kita akan bilang yes gitu ya. Jadi sebetulnya tanpa kita ini ya, semangat anak-anak membaca itu juga memotivasi saya sama ayah gitu untuk oke nih kita nggak boleh, jangan sampai kita bilang nggak punya uang untuk mereka melakukan sesuatu yang baik gitu ya, itu membaca. Jadi mudah-mudahan motivasi yang sama juga gitu ya bisa menyentuh ayah bunda gitu. Jadi semangat juga untuk mencari nafkah yang lebih baik gitu. Dan apa ya Cah, yang lainnya saya kira lewat membaca. Ada acara ya? Kenapa ya? Iya Mbak. Ada acara Bunda langsung Bun. Ya, jadi salah satu juga ini ya Mbak, bahwa jangan lupa gitu, kita tuh lebih mudah untuk menginfluence, mempengaruhi anak-anak ya dan pasangan gitu kalau memang hubungan kita baik gitu. Jadi bangun dulu hubungan hati yang baik, keluarga yang enak, komunikasinya enak gitu ya, bercanda, main bareng gitu. Kita sampai anak-anak usia 25 tahun begini ya Caca, kita masih main gitu, masih sama-sama main, masih bisa nelpon 3 kali sehari gitu. Jadi bahkan lebih ya Cah gitu. Jadi bangun dulu itu gitu sehingga nanti kita mudah gitu. Anak-anak juga jadi percaya bahwa ketika mereka orang tua membuat keputusan A dan B, termasuk misalnya membelikan buku, ngajakin baca dan sebagainya, anak-anak tidak kehilangan kepercayaan bahwa apapun yang dilakukan orang tua mereka, termasuk misalnya tidak menyetujui main HP lama-lama atau nonton TV lama-lama awalnya gitu ya, itu semua pasti karena kepentingan kita gitu, kepentingan anak-anak.
Oke, terima kasih banget. Kita sebenarnya udah offside banget dari harusnya 15.30 sekarang 15.48 dan Mbak Asma juga ada acara lagi gini karena terlalu seru dan pertanyaannya juga banyak banget. Maaf banget Sobat Republika belum bisa kita bacain semua pertanyaannya, tapi insya Allah akan ada acara-acara lain bersama Bunda Asma dan Mbak Caca dan Mas Isa dan Mas Adam. Di kesempatan berikutnya tentu nanti pasti dengan buku yang lebih baru, karya yang lebih grace lagi. Dan Nah, kita yang akan kangen mungkin masih bisa ini ya Mbak, baca nih buku-buku yang terpampang di layar tuh ya, ada Bidadari Berbisik, ada ini ya. Dan buat para orang tua, saya sangat merekomendasikan buku Love Notes ya, yang diterbitkan Republika, kemudian juga buku Jo dan Kas ya, Pergi Cinta Datang Cinta, ada bukunya Fallen for You Salsa, itu buat anak-anak yang usia-usia yang mereka udah mulai naksir-naksiran, suka-sukaan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa memandu gitu ya. Ada semacam pacaran dalam Islam itu seperti apa, tapi tidak disampaikan dengan bahasa yang menggurui. Semoga bisa buku-buku yang kami tulis ya bisa membantu mengawal anak-anak melalui gejolak masa muda. Amin. Oke, terima kasih banget atas waktunya Mas Adam, Mbak Asma, Mbak Caca, dan Mas Isa dan teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Banyak banget, aku merasa sebagai editor pun banyak banget ilmu yang bisa kita dapat dan bisa kita terapkan di keluarga kita sendiri, baik untuk meningkatkan minat menulis dan membaca, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan mulai hari ini dan detik ini juga. Semoga bermanfaat. Oh iya, dan jangan lupa saat ini kita lagi ada program Tanda Cinta, berarti teman-teman yang sekarang mau beli buku-bukunya Mbak Asma, dan tentunya juga buku-buku barengin ya, mumpung ada diskon 30% nih kalau isi kuesioner, mumpung langsung borong aja semua buku Mbak Asma dan buku Mbak Caca, Mas Adam, dan Mas Isa. Jadi kalau beli buku Mbak Asma bersama buku-buku lainnya itu nanti akan dapat tanda cinta dari kita, dan dapat semacam postcard yang ada tulisan langsung Mbak Asma, tanda tangan Mbak Asma, dan kata-kata mutiara dari Mbak Asma gitu. Jadi langsung pesan sekarang pakai diskon khusus dan tentunya nanti akan dapat tanda cinta dari Mbak Asma gitu. Dan seperti janji aku tadi, 3 pertanyaan yang paling menarik aku kasih buku. Yang pertama itu dari Kak Yadi Tanjung Pinang. Lalu tadi ada yang raise hand ya, Kak Hikmatun Nasila. Dan satu lagi, Kak Nurul Azizah, silahkan alamatnya kirim ke Instagram Buku Republika. Nanti kita akan kirim hadiah buat Mbak dan Mas kalian karena sudah bertanya dan berpartisipasi aktif di acara kita ini. Terima kasih sekali lagi, Mbak Asma. Sama-sama. Mas Isa, Mbak Caca, dan Mas Adam. Sama-sama. Keluarga penulis ya, karya-karya kami bisa jadi teman bagi keluarga, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman, karena kalau beli buku-bukunya keluarga penulis nih, mulai dari bapaknya, ibunya, anak perempuan, anak laki-laki, semua dapat bacaan gitu. Jadi jangan lupa beli. Kemudian bacanya sambil ini Mbak, sambil tadi yang jam membaca. Jadi pada saat itu dibaca, keluarga semuanya pegang buku, entah 15 menit atau setengah jam. Seru banget jadi kegiatan keluarga, apalagi bisa dilakukan setiap hari. Pasti itu bukan cuma ibu bapaknya nanti yang minat baca, anak-anaknya juga insya Allah minat baca dan juga minat menulis. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah bergabung. Nanti ada lagi acara-acara Bincang Republika bersama keluarga penulis dan penulis-penulis lainnya. Dan untuk saat ini aku tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua, izin live. Jangan lupa diisi kuesionernya karena akan dapat diskon, akan dapat kode buat nambahin diskon kita belanja buku-buku Republika di marketplace ataupun website Buku Republika. Tadi udah ya di kolom komentar, silahkan di scroll lagi atau di save dulu linknya buat diisi nanti malam, nggak apa-apa. Nanti akan dapat kode untuk belanja pakai diskon 30%, yang biasanya cuma 20% tapi 30%. Oke, dadah. Assalamualaikum.